Tidak baik. Saat Dewa Setan Besar muncul, Luli segera berseru. Dia awalnya berpikir bahwa setelah semua orang kembali ke kota, dia akan segera membawa orang-orang yang tersisa ke Mutiara Tianxi, bahkan jika Dewa Iblis Besar kembali. Satu batang dupa hanya berjarak satu batang dupa. Luli marah di dalam hatinya, mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk terbang menuju tetua penegak hukum, dan pada saat yang sama berteriak semua orang melarikan diri secara terpisah. Ini adalah perintah. Siapapun yang tidak patuh akan dibasmi. Para tetua awalnya bergegas menuju para tetua penegak hukum untuk bergabung melawan Dewa Iblis Besar. Ketika mereka mendengar bagian pertama dari kata-kata Luli, tidak ada yang menganggapnya serius. Bagaimanapun, otoritas Luli belum terbentuk, dan tidak ada yang terbiasa mematuhi perintahnya. Tapi kalimat terakhir menyadarkan semua orang. Bagaimanapun juga, Luli adalah penguasa istana. Beraninya dia tidak mematuhi perintah penguasa istana. Saat itu, banyak orang yang ragu-ragu dan lari ke segala arah. Bang! Tetua penegak hukum di sana telah ditikam oleh iblis besar dengan pedang, meskipun memiliki armor dewa tingkat 8 dan metode pertahanan elemen tanah khusus, pedang tersebut masih menembus bahu kiri tetua penegak hukum. Kematian. Penatua penegak hukum tidak mengelak, tetapi sedikit menggeser titik vitalnya, tetapi tongkat besinya menyapu iblis besar itu seperti cambuk naga. Dia sangat yakin dengan kekuatan serangannya, karena dia memahami rahasia kehancuran. Jika Great Demon God terkena, dia akan terluka meski dia tidak mati. Hah! Namun, yang mengejutkan tetua penegak hukum adalah bahwa Dewa Setan Besar baru saja menikamnya di depannya. Ketika dia memukulnya dengan tongkatnya, tubuh Dewa Setan Besar hancur dan meleleh dengan cepat. Ini bukan tubuh aslinya. Cila! Terdengar suara terobosan udara di belakangnya, dan hembusan nafas yang tajam menusuk punggungnya, membuat tulang punggungnya menjadi dingin. Diam-diam dia berpikir, pedang ini mengunci hatinya. Dewa Iblis hebat, ambil tindakanku. Raungan keras seperti guntur terdengar, dan tombak ditusukkan dari kiri. Tombak itu langsung menembus kehampaan dan muncul di punggung iblis besar itu, dan nafas dingin dan menggigit keluar dari kepala tombak, elemen es rahasia. Mendengus. Iblis besar mendengus dingin, dan bukannya menusuk punggung tetua penegak hukum itu dengan belatinya, dia malah memblokir tombak itu dengan punggung tangannya. Bang! Tombak emas itu bergerak maju tanpa ragu-ragu, membuka belatinya, dan menusuk tubuh Dewa Iblis Besar. Namun, tubuh ini meledak, dan iblis besar itu diam-diam menyelinap pergi pada saat itu. Bagus. Luli memusatkan perhatian pada sisi ini dari kejauhan, dan merasa lega saat melihat tetua penegak hukum diselamatkan oleh Lu Renhuang. Jika Lu Renhuang tidak mengambil tindakan sekarang, tetua penegak hukum akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Hei! Dia dengan cepat mengendalikan Mutiara Tianxi untuk terbang, dan langsung mengenai tetua penegak hukum dan Lu Renhuang. Ketika mereka semakin dekat, mereka segera berteriak jangan melawan, saya akan membiarkanmu masuk. Penatua penegak hukum tidak melawan dan langsung ditangkap. Tapi Lu Renhuang menolak. Dia tidak punya pilihan selain melawan, karena sesosok tubuh dari belakangnya merobek kekosongan dan menebas kakinya dengan keras. Jika dia tidak menggunakan kekuatan dan metode pertahanannya yang dalam, dia mungkin akan masuk. Setelah Mutiara Tianxi, kedua kakinya hilang. Minum. Dia meraung, dan lapisan es tebal muncul di sekujur tubuhnya. Dia menusuk tombak ke bawah dengan backhand-nya, dan dia tidak menghindar. Jika iblis besar berani terus menyerang, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menusuk iblis besar dengan satu tembakan. Bas! Ruang di atas kepala Lu Renhuang terkoyak lagi, dan iblis besar lainnya muncul. Setan besar di belakang Lu Renhuang belum menghilang, dan sekarang klon lain muncul. Lu Renhuang sakit kepala. Pantas saja Xingmu begitu kuat hingga dia dibasmi oleh Dewa Iblis Besar. Metode Dewa Iblis Besar benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang tahu identitas aslinya, dan kecepatan klonnya terlalu cepat. Bas! Setelah Luli membawa para tetua penegak hukum masuk, dia segera melepaskan sedikit angin bulu, memenuhi area sekitarnya. Mencakup radius 100 meter di sekitar Lu Renhuang, dia berteriak dengan keras ayah, serang sesuai instruksi saya. Jika Anda melihat ada fluktuasi di ruang, tusuk langsung, jangan ragu. Bagus. Lu Renhuang meraung dengan suara yang dalam. Dia melirik dengan pikiran spiritualnya dan segera merasakan angin di kiri depan sedikit berfluktuasi. Tanpa pikir panjang, dia menusuk ke arah kiri depan. Zeng! Suara benturan emas dan besi terdengar, dan semangat Lu Renhuang meningkat pesat. Tombak ini benar-benar mengenai tubuh asli. Luli memang bisa merasakan tubuh asli Dewa Setan Besar. Hahaha, Lu Renhuang tertawa. Setan-setan itu tidak mampu bertarung secara langsung.
Hal yang paling menakutkan adalah pembasmian dan serangan diam-diam mereka. Selama wujud aslinya dapat dikunci setiap saat, bahkan jika Dewa Iblis besar satu tingkat lebih tinggi darinya, Lu Renhuang tidak akan takut sama sekali. Bentuk sebenarnya dari Dewa Iblis besar melintas di udara, dan kemudian menyelinap ke celah luar angkasa. Lu Renhuang mengamati ruang sekitarnya, dan setelah menemukan fluktuasi angin di sebelah kanan, dia tiba-tiba melepaskan tembakan lagi. Zeng! Dewa Iblis besar tidak punya pilihan selain mengeluarkan senjatanya untuk memblokir tembakan ini. Jika tidak, dia akan ditikam sampai mati oleh Lu Renhuang. Kekuatan serangan klan iblis sangat ganas, namun kekuatan pertahanannya tidak terlalu bagus, lebih kuat dari klan penyihir dan klan bulu, namun jauh lebih buruk dari klan barbar. Huff! Dewa Iblis besar mendengus dingin, tapi kali ini sebenarnya tidak keluar. Detik berikutnya dia muncul di samping tetua istana pembasmi iblis, dan tiba-tiba menusuk bagian belakang kepala tetua itu dengan pedangnya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Para tetua dan diaken lainnya semuanya terbang melintasi langit, tapi sayangnya kecepatan mereka terlalu lemah dibandingkan dengan Dewa Iblis besar. Luli meliriknya tapi tidak berdaya. Dia hanya bisa mengendalikan Mutiara Tianxi untuk membawa Lu Renhuang masuk, dan kemudian terbang menuju para tetua satu persatu, membawa mereka satu persatu. Tidak, paman ketiga. Setelah Dewa Iblis besar membasmi 3 orang berturut-turut, dia muncul lagi di dekat paman ketiganya. Luli segera meraung Dewa Iblis besar, jika kamu berani membasmi paman ketigaku, aku, Luli, bersumpah akan menghancurkan klan iblismu. Hahaha, Dewa Iblis besar tertawa gembira. Apakah ini paman ketigamu? Bagus sekali. Ledakan. Belati Great Demon God menusuk kepala paman ketiga dengan keras, meskipun paman ketiga memiliki senjata semi-ilahi, dia tidak dapat menghentikan penusukan belati tersebut. Ujung belati ini digigit oleh Xiaobai terakhir kali, tapi aku tidak tahu bagaimana Dewa Iblis besar memperbaikinya, bahkan lebih kuat dari semi-artefak. Bang bang bang. Setelah Dewa Iblis Agung mencabut pedang panjangnya, dia mengayunkan pedang panjang itu lagi dan tiba-tiba memotong anggota tubuh paman ketiga, mencincang seluruh anggota tubuhnya. Ketika Luli terbang, seluruh tubuh paman ketiga berubah menjadi potongan daging yang berterbangan kemana-mana, langit. Ah! Ah! Dewa Iblis hebat, mati. Raungan marah Luli bergema di langit, dan tetua penegak hukum, Lu Renhuang dan yang lainnya di Aula Mutiara Tianxi semuanya memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Adipati Agung ketiga adalah sepupu dari tetua penegak hukum dan salah satu leluhur dari keluarga Lu. Lulang! Jiang Qiling memandang Luli yang marah dan ingin menghiburnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Luli tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka dan mengendalikan Tian Xiezu untuk menahan kesedihannya dan terus mengumpulkan yang lain. Hahaha, setan besar itu tertawa tanpa henti dan terus membasmi individu yang kuat. Ada ribuan orang di sini. Bagaimana mereka bisa melarikan diri dalam sekejap? Yang paling penting adalah formasi pelindung kota telah dibuka, dan beberapa orang telah mengungsi ke pinggir kota, namun, kota tidak berani menutup formasi pelindung kota untuk membiarkan orang masuk, jika tidak, itu akan menjadi mimpi buruk bagi seluruh kota jika iblis besar masuk. Luli jelas juga menemukan masalah ini. Dia hanya merenung sejenak dan kemudian berteriak, "Saya Luli. Ikuti perintah saya untuk membuka formasi pertahanan kota. Jika iblis besar itu berani memasuki kota, saya akan membasminya." Bagaimana ini mungkin? Para tetua penegak hukum dan Lu Renhuang terkejut, setelah formasi pertahanan kota ditutup dan Dewa Iblis besar memasuki kota, itu akan menjadi bencana bagi jutaan tentara manusia. Luli tidak menjawab kata-kata dari tetua penegak hukum dan Lu Renhuang, tetapi mengulangi apa yang baru saja dia teriakkan sebagai penguasa istana pembantaian iblis. Saya memberi perintah untuk membuka formasi pertahanan kota dan membiarkan mereka masuk, iblis besar tidak berani masuk. Ketika para tetua yang tertinggal di kota mendengar Luli berteriak lagi, mereka tidak punya pilihan selain membuka formasi pertahanan kota bagaimanapun. Luli adalah penguasa istana pembasmi iblis, dan tidak ada yang bisa menolak perintahnya. Bas! Formasi pelindung di atas kota menghilang, dan para penatua serta diaken di luar kota mengertakkan gigi dan bergegas ke kota. Luli tertawa keras, "Dewa setan besar, apakah kamu berani memasuki kota dan membasmi orang? Ada jutaan orang di kota ini, kamu dapat membasmi mereka sesuka hati." Teriakan Luli bergema di sekitar kota pembasmi iblis, namun sosok Dewa Iblis besar tidak muncul. Setelah menunggu 3 napas, Luli berteriak lagi, "Sepertinya Dewa Iblis besar tidak berani memasuki kota. Buka formasi pertahanan kota. Jangan biarkan dia masuk." Bas! Lebih dari selusin kastil di kota bersinar terang, dan kemudian tulisan suci di patung Kaisar Doutian bersinar terang, dan perisai warna-warni perlahan terbentuk. Banyak orang di kota menjadi gugup,
Takut Dewa Iblis Besar akan menampakkan dirinya di kota, dan Lu Li juga takut untuk melampiaskan amarahnya saat ini. Formasi pertahanan kota diaktifkan, tetapi Dewa Iblis Besar masih belum muncul di kota. Lu Li melepaskan sedikit angin bulu yang bertiup ke segala arah. Sesaat kemudian, sesosok muncul di udara di sebelah kiri Tianxi Pearl, dengan sepasang mata seperti bulan darah, dan itu jelas merupakan Dewa Iblis Besar. Oke, Lu Li merasa lega. Dewa Iblis Besar ditakuti olehnya dan tidak berani memasuki kota dengan gegabah. Jika tidak, jutaan orang di kota akan dibasmi oleh Dewa Iblis Besar. Dia hanya sengaja menggunakan metode memprovokasi untuk merangsang Dewa Iblis Besar hanya untuk bertaruh. Iblis pada dasarnya licik dan menyukai hal-hal gelap, jadi Lu Li menduga bahwa Dewa Iblis Besar pada dasarnya pasti curiga. Dia secara terbuka dan jujur menutup formasi pertahanan kota untuk mengizinkan Dewa Iblis Besar masuk, tetapi Dewa Iblis Besar hanya akan curiga dan tidak berani masuk. Formasi dewa yang terjebak sebelumnya diaktifkan di kota, dan ketika dia menerobos Kaisar Manusia, sebuah fenomena aneh muncul di dunia, memberinya kekuatan ilahi. Dan akhirnya Kaisar Doutian mengumpulkan secercah gangguan, semua iblis besar ini mengetahuinya. Bagaimana mungkin seseorang yang pada dasarnya curiga berani menjelajah ke tempat yang situasinya tidak diketahui? Bagaimana jika saya disergap? Fakta membuktikan bahwa taruhan Lu Li benar. Pikirannya tertuju pada iblis besar di luar, dan dia segera mengalami sakit kepala. Meskipun dia sekarang memiliki Ling Feng, dia tampaknya tidak dapat membasmi iblis besar itu. Karena Great Demon God memiliki kekuatan transfer ruang, dia dapat memindahkan dirinya sendiri sesuka hati. Namun, sebagian besar pasukan dari 4 suku terbasmi, dan kaisar dari 3 suku semuanya dibasmi dan ditangkap. Ancaman pengepungan oleh 4 suku telah dicabut. Tidak mungkin bagi Dewa Setan Besar untuk menyerang kota, sendirian, kan? Faktanya, Dewa Iblis Besar juga sakit kepala. Dia tidak bisa menghancurkan Mutiara Tianxi. Sekarang sebagian besar pasukan dari 4 suku tewas atau terluka, tidak ada gunanya mengatur mereka. Lu Li pasti bisa melakukannya lagi dan membasmi semua pasukan dari 4 suku. Serang kota sendirian. Lu Li memiliki kastil Ling Feng. Tidak ada gunanya menyerang kota sendirian. Dia berada dalam dilema. Lu Li merenung sejenak, lalu tiba-tiba berteriak orang-orang di kota harus mematuhi perintah. Selama kehadiranku, Penatua Lei akan menjadi pemimpinnya. Kamu hanya perlu menjaga kota pembasmi iblis dan mengabaikan sisanya. Penatua Lei adalah bawahan setia dari Penatua Penegak Hukum. Penatua Penegak Hukum dan Lu Ren Huang keduanya berada di Mutiara Tianxi. Adipati Agung ketiga tewas dalam pertempuran dan Jiang Tianxun diracuni oleh Dewa Penyihir. Lu Li hanya bisa membiarkan Penatua Lei bertanggung jawab atas urusan kota. Lu Li, kamu mau pergi kemana? Tanya tetua penegak hukum setelah mendengar teriakan Lu Li. Hei, Lu Li mengendalikan mutiara jahat langit untuk terbang ke ngarai. Saat dia terbang, dia menjelaskan tentu saja kita akan memburu pasukan 4 suku, menyerang kota iblis, dan memaksa iblis besar untuk kembali ke pertahanan. Lu Li melihat bahwa Dewa Iblis Besar berada dalam dilema, jadi dia siap membantunya untuk membuat Dewa Iblis Besar mundur sepenuhnya. Dia menggunakan serangan alih-alih bertahan, bersiap menyerang kota iblis sehingga iblis besar itu harus kembali. Mutiara jahat surgawi berubah menjadi meteor dan terbang menuju ngarai. Dewa Iblis Besar meliriknya dengan mata merah darahnya, lalu melihat kembali ke kota pembasmi iblis, menghela nafas tak berdaya, dan menghilang ke dalam celah luar angkasa. Setelah para sersan di kota menunggu beberapa batang dupa, mereka yakin tidak ada yang aneh, banyak orang menghembuskan napas dengan keras, dan kemudian sorak-sorai kecil pecah di kota, dan akhirnya seluruh kota mulai bersukaria. Menang, kita menang, kemenangan, akhirnya kita menang, umat manusia telah meraih kemenangan besar. Umat manusia telah meraih kemenangan besar, panjang umur Tuan Istana Lu. Hidup Tuan Istana Lu. Banyak orang yang meraung dan berlari dengan liar di jalanan. Banyak orang menangis dan menangis. Banyak orang memegang kepala dan melolong. Beberapa orang mengambil minuman keras dan meminumnya dengan keras, sementara beberapa orang melihat ke langit dan berteriak. Kemenangan ini diperoleh dengan susah payah, dan semua orang telah menekannya selama lebih dari setahun. Setelah kegagalan berulang kali, kota-kota hancur, dan banyak orang sudah putus asa. Tanpa diduga, seorang pemuda berusia 20-an menciptakan keajaiban dan membawa semua orang menuju kemenangan. Melihat mayat tak berujung di luar kota, melihat sungai darah yang masih mengalir, dan melihat medan perang yang hancur, banyak orang yang sepertinya masih bermimpi. Benarkah mereka yang membasmi begitu banyak alien? Apakah mereka benar-benar menang? Banyak orang yang masih mengalami luka di tubuhnya,
dan para prajurit yang terkena racun voodoo masih melolong kesakitan, mengingatkan semua orang bahwa ini memang nyata, dan mereka memang menang. Penatua Lei dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, tetapi senyuman mereka segera berubah menjadi sedikit pahit. Meskipun umat manusia menang kali ini, mereka menderita banyak korban jiwa, dalam pertempuran dengan 4 ras ini, umat manusia kehilangan setidaknya 4 hingga 5 juta tentara, dan banyak diaken dan penatua tewas. Ada lebih dari 300 penatua dan diaken yang dibasmi oleh iblis besar tadi. Selain itu, ada lebih dari 100 diaken dan penatua yang telah diracuni oleh racun dewa penyihir. Jika racun dewa penyihir tidak dapat dipatahkan, lebih dari 100 orang yang dibekukan ini pada akhirnya akan mati. Meskipun demikian, kami tetap menang, dan umat manusia selamat dari bencana. Penatua Lei menghela nafas panjang pada saat ini. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya, dan itu adalah Xing Mu, 2 generasi penguasa istana sebelumnya. Dia ingat Luli keluar dari medan perang kecil dan Ji Zantian bersikeras membasmi Luli. Pada akhirnya Xing Mu menyelamatkannya dan melindungi Luli selama 10 tahun. Betapa bijaknya keputusan yang dibuat oleh istana Master Xing. Jika Luli tewas dalam pertempuran saat itu, saya khawatir umat manusia akan musnah sepenuhnya kali ini. Penatua Lei bergumam, dan kemudian berpikir bahwa patung Kaisar Doutian menyala pada saat itu, dan Xing Mu muncul saat itu. Artinya Kaisar Doutian menyelamatkan Luli. Kaisar, Penatua Lei mengarahkan pandangannya pada patung Kaisar Doutian dan membungkuk dalam-dalam. Santo pelindung umat manusia ini sepertinya selalu memikirkan alam Doutian dan rakyatnya. Atau, dia sudah mengantisipasi bencana hari ini, dan Luli adalah pion yang diam-diam dia kembangkan untuk melawan bencana ini. Langit dan bumi adalah sebuah papan, dan semua makhluk hidup adalah bidak catur. Siapakah bidak catur itu dan siapakah pecaturnya? Penatua Lei tidak tahu, dan dia pikir dia tidak akan pernah tahu dalam hidup ini, mungkin hanya mereka yang telah naik ke alam dewa yang memenuhi syarat untuk menjadi pemain catur, bukan? Atau mungkin para pecatur di alam dewa itu sendiri adalah bidak catur orang lain. Tanah dari Penatua Lei hanya dapat yakin akan satu hal saat ini. Cicit dari penatua penegak hukum pasti berharap untuk pergi ke alam dewa dan menjadi pemain catur di masa depan. Ikuti Kaisar Doutian, taklukkan dunia ilahi, dan ciptakan hegemoni abadi. Mutiara Tianxie sangat cepat, dan Luli hanya mengejarnya selama setengah jam sebelum dia menyusul pasukan yang melarikan diri. Namun, ketika mereka melarikan diri, tentara bubar. Gurun jahat di luar ngarai sangat luas dan tidak terbatas. Tentara dari 4 suku bubar dan melarikan diri dalam kelompok kecil. Luli hanya mengejar sekelompok kecil yang terdiri dari beberapa ribu orang. Ledakan, mutiara jahat surgawi jatuh dari langit seperti meteorit, menghantam pasukan iblis di bawah. Arah terbang Luli adalah ke barat daya, di perbatasan barat daya adalah kota klan iblis, dan tentu saja yang melarikan diri ke sini adalah pasukan klan iblis. Orang pembawa sial manusia, semuanya berpisah dan lari. Melarikan diri. Setan-setan itu masuk ke celah luar angkasa satu demi satu. Luli berlari dan menari sebentar. Dia hanya punya waktu untuk membasmi dan melukai lebih dari 200 setan. Sisanya melarikan diri ke celah luar angkasa. Bas! Ada kilatan cahaya di mutiara Tianxie, dan sesosok tubuh muncul, tiba-tiba membuat cetakan telapak tangan besar di udara. Telapak tangan besar itu terbang menjauh, mengguncang ruang lapis demi lapis, dan kemudian ratusan setan secara paksa diguncang keluar dari celah di ruang angkasa. Hei, mutiara Tianxie menyala, dan setelah jiwa budak bumi abadi diambil, ia berubah menjadi meteor dan terbang, menewaskan lebih dari 100 orang. Mutiara Tianxie menyala lagi, dan jiwa budak bumi abadi muncul lagi. Tapi sebelum dia bisa mengambil segel tangan besar kali ini, ruang di dekatnya tiba-tiba terkoyak, dan sosok iblis besar itu muncul dan menikam kepala budak jiwa Earth Immortal dengan keras. Dewa iblis hebat, aku sudah lama menunggumu. Suara dingin Luli tiba-tiba terlintas di benaknya, dan kemudian mutiara Tianxie bersinar terang, dan Xiao Bai dan Lu Renhuang muncul pada saat yang bersamaan. Xiao Bai terbang menjauh, menggigit belati iblis besar itu dengan mulutnya yang besar, sementara Lu Renhuang menikam iblis besar itu dari arah lain. Mendengus. Dewa iblis besar mendengus dingin, tubuhnya tiba-tiba roboh, dan tubuh aslinya menyelinap ke celah angkasa dan menghilang. Bas! Mutiara jahat surgawi melintas dan menyerap semua bayi Lu Renhuang kecil dan budak jiwa bumi abadi. Melihat bahwa Lu Renhuang sedikit bingung, Luli tersenyum pahit dan berkata, kekuatan magis bawaan iblis besar itu terlalu kuat. Kami terlalu kuat, takut mereka tidak akan bisa bertahan dalam waktu singkat. Tidak ada cara untuk membasminya. Bahkan jika ayahku menerobos ke alam dewa, dia hanya bisa ditandingi,
kecuali kamu memahami rahasia serangan yang kuat. Lu Renhuang mengangguk setuju. Dewa Iblis Besar dapat mengubah tubuh aslinya menjadi tubuh palsu kapan saja, dan tubuh palsu dapat berubah menjadi tubuh aslinya. Dia dapat langsung memasuki celah di ruang angkasa dan hampir tidak dapat dibasmi. Penatua penegak hukum ditikam oleh Dewa Setan Besar, tetapi lukanya tidak terlalu serius. Dia telah banyak sembuh setelah beberapa saat penyembuhan. Dia kemudian berkata, "Ya, bahkan jika saya menerobos Tianjiao, saya masih tidak punya percaya diri untuk membasminya. Ayo pergi dan lihat apakah kita bisa menerobos kota iblis." Luli menghela nafas sedikit selama kota iblis itu hancur, iblis besar itu pasti akan kembali ke tanah Jepang untuk menjaganya, dan medan perang pembasmi iblis akan bebas dari rasa khawatir. Mutiara Tianxi terus terbang ke depan, bertemu dengan sekelompok kecil iblis di sepanjang jalan, tetapi hanya sejumlah kecil iblis yang dapat dibasmi setiap kali, dan iblis yang tersisa segera menyelinap ke celah ruang angkasa dan melarikan diri. Dewa Iblis Besar tidak pernah muncul lagi. Luli tidak mengirim siapapun untuk memikat Dewa Iblis Besar. Setelah terbang seperti ini selama beberapa hari, Luli akhirnya tiba di luar kota iblis. Ada 2 kota iblis, ada juga ngarai di sini, ada kota di satu sisi ngarai, dan kota lain di sisi lain. Tidak banyak iblis di kota ini, mungkin hanya beberapa ratus ribu. Diperkirakan banyak iblis yang masih dalam perjalanan dan belum kembali. Bagaimanapun, Mutiara Tianxi milik Luli secepat para dewa yang berubah. Luli tidak mengirim siapapun keluar, tetapi mulai memadatkan angin bulu di dalam Mutiara Tianxi. Setelah mengumpulkan angin bulu, dia melepaskannya dan melayang di dekatnya. Dengan cara ini, dia dapat menggunakan Ling Feng untuk merasakan apakah Dewa Iblis Besar ada di dekatnya. Semakin banyak bulu yang tertiup angin, tetapi Luli tidak merasakan kehadiran Dewa Setan Besar, sepertinya Dewa Setan Besar tidak secepat Mutiara Tianxie dan belum menyusul. Mendorong, Luli terus mengumpulkan angin bulu, setelah setengah jam, sudah banyak angin bulu di luar, dan Luli terbang bersama Xiao Bai. Mulut Xiao Bai sangat tajam, dan Dewa Iblis Besar sangat takut padanya, memiliki Xiao Bai di Luli memberinya lapisan keamanan ekstra. Setelah keluar, Luli segera melepaskan manik-manik kehidupannya dan dengan cepat memadatkan Ling Feng. Pada saat yang sama, dia mengendalikan Ling Feng di dekatnya untuk mulai membangun kastil Ling Feng. Dia tidak takut dengan kedatangan iblis besar pemilik kastil Ling Feng. Hanya dengan sebatang dupa, kastil Ling Feng kecil berhasil dibangun, dan Luli tidak mengeluarkan asap hitam. Ini tidak berarti banyak bagi Dewa Iblis Besar. Toh tidak bisa lepas dari penjelajahan spiritual, selain terlihat menakutkan juga tidak banyak gunanya. Kastil Ling Feng semakin besar, dan Luli menjadi semakin nyaman bahkan jika Dewa Iblis Besar datang, mengapa dia harus takut? Kurang dari setengah jam kemudian, ruang di depan Luli berfluktuasi, dan tubuh Dewa Iblis Besar muncul, dan suara dinginnya terdengar. "Luli, ayo berhenti di sini. Aku tidak akan menyerang umat manusia lagi, jadi jangan tidak menimbulkan masalah." Hehe, Luli tertawa mengejek dan berkata, "Kamu akan berperang jika kamu mau, dan berdamai jika kamu ingin berdamai. Kamu pikir kamu ini siapa? Datang dan basmi aku jika kamu tidak yakin." Ekspresi Great Demon God tidak berubah sama sekali, tapi matanya sedikit lebih merah, dan dia berkata dengan dingin, "Luli, apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Menghancurkan kota pembasmi iblis. Berhenti bicara omong kosong dan ayo mulai perang. Aku menunggumu di sini." Luli terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Dewa Iblis Besar dan terus mengumpulkan angin bulu. Di masa lalu, dia tidak yakin untuk menghancurkan kota. Terlalu sulit untuk menghancurkan kota dengan tabrakan Mutiara Tianxi, tapi itu berbeda sekarang. Dia memiliki Ling Feng yang tak ada habisnya. Ling Feng dapat menembus formasi dewa yang terperangkap. Seharusnya tidak sulit untuk menerobos formasi kota iblis. Pergi. Ketika angin bulu berkumpul sampai batas tertentu, Luli melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin naga raksasa yang berubah dari angin bulu meraung menuju perisai kota. Naga perak bergegas menuju perisai satu demi satu. Naga perak itu roboh di luar perisai. Perisai itu bersinar tanpa henti dan sedikit bergoyang. Perisai kota jelas tahan terhadap benturan yang sangat besar, meski tidak rusak, tidak akan sulit untuk membukanya dalam jangka panjang. Ekspresi Dewa Iblis Besar sedikit berubah, dampak Ling Feng begitu besar dan kekuatan penghancur perisainya begitu kuat. Saya khawatir formasi pertahanan kota ini tidak akan bertahan lama. Hal lain yang aneh adalah energi yang dikeluarkan oleh Ling Feng dan prajurit itu bertabrakan tanpa menimbulkan ledakan, dan tidak terasa seperti energi.
Mengapa hal ini mempunyai dampak yang begitu kuat terhadap pembentukan pertahanan kota? Dewa Iblis Besar tidak bisa memahaminya, tapi sebenarnya, Ling Feng bukanlah energi, melainkan angin yang bermutasi, kekuatan langit dan bumi. Bagaimana ledakan bisa terjadi ketika energi prajurit bertabrakan dengan angin? Namun angin kencang dapat merobohkan pohon-pohon besar, menumbangkan kota, dan secara alami menghasilkan daya penghancur yang kuat pada formasi pertahanan kota. Pergi, Luli dapat memadatkan angin bulu dengan sangat cepat. Angin bulu hampir tidak ada habisnya baginya. Dia dapat memadatkan naga raksasa untuk menciptakan dampak yang kuat pada perisai kota kapan saja. Bas, formasi pertahanan kota di luar kota iblis besar bersinar terang sepanjang waktu, kali ini giliran klan iblis yang ketakutan. Dewa iblis besar yang tak terkalahkan di dalam hati mereka berada di luar kota saat ini, tapi dia menyaksikan tanpa daya saat umat manusia menyerang kota tanpa mengambil tindakan apapun. Hal ini semakin membuat mereka takut. Mungkinkah pemuda manusia ini adalah reinkarnasi Kaisar Doutian? Bisakah dia melakukan serangan balik terhadap iblis sendirian? Apakah mereka semua menyerang kota iblis? Apakah dia masih ingin berjuang untuk masuk ke Jepang? Banyak hal berubah. Di masa lalu, pasukan 4 suku menyerang kota manusia, dan umat manusia hanya bisa menonton tanpa daya. Pada saat ini, manusia sedang menyerang kota iblis, dan iblis tidak berani keluar, bahkan iblis besar hanya bisa menonton dari samping. Dewa iblis besar berteriak dengan keras, tapi sebenarnya dia tidak ada hubungannya dengan Luli, kalau tidak, dia tidak akan berdiri di sini saat ini. Tidak ada yang bisa dilakukan Luli untuk melawan Dewa Iblis Besar, dan tidak ada yang bisa dilakukan Dewa Iblis Besar untuk melawan Luli. Pertahanan kastil Ling Feng terlalu kuat untuk ditembusnya. Serangan jiwa sangat brutal, dan gigi Xiao Bai sangat tajam. Serangan Lu Renhuang membuatnya sedikit takut, dan Lu Li juga memiliki mutiara Tianxi. Menerobos kota pembasmi iblis. Jika Great Demon God benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, kota pembasmi iblis pasti sudah lama hancur, dan tidak perlu menunggu sampai sekarang. Saat ini, dia sakit kepala saat melihat Lu Li terus-menerus menyerang kota, dia merasa seperti guk-guk yang menggigit landak dan tidak bisa menggigitnya. Suatu hari, 5 hari, 10 hari. Baru 10 hari berlalu, dan perisai formasi pertahanan kota sudah setipis kertas tisu, Lu Li tetap terjaga dan menyerang kota selama 10 hari berturut-turut, namun ia tidak terlalu kelelahan karena tidak berbuat banyak. Sebaliknya, ketika dia sampai di belakang, dia duduk bersila di atas mutiara jahat surgawi, memegang mutiara kehidupan di tangannya untuk terus memadatkan angin bulu. Ketika angin bulu menjadi cukup kuat, dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan naga angin bulu untuk menyerang kota. Bukan karena Dewa Iblis Besar tidak mencoba menyerang Lu Li dalam 10 hari terakhir. Dia juga mencoba 3 atau 4 kali, dan setiap kali dia dengan mudah dideteksi oleh Lu Li. Angin bulu ini adalah musuh alami iblis, kekuatan magis. Setan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, dan pejuang biasa tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Tetapi Ling Feng berbeda, Ling Feng adalah kekuatan langit dan bumi dan dapat diintegrasikan dengan sempurna ke dalam langit dan bumi. Setan besar secara alami dapat merasakannya ketika dia bersembunyi di langit dan bumi. Begitu Lu Li merasakannya, Dewa Iblis Besar tidak berani bertindak sembarangan, jika tidak Lu Li akan mengendalikan Ling Feng untuk menyerang, melepaskan Xiao Bai dan menggigit lehernya beberapa kali, dan Dewa Iblis Besar akan mati. Mundur. Setelah memastikan bahwa formasi pertahanan kota tidak dapat menahannya, Dewa Iblis Besar melambaikan tangannya, dan jutaan pasukan di kota meninggalkan formasi teleportasi. Sebelumnya hanya ada beberapa ratus ribu tentara di kota, tetapi jutaan orang telah kembali satu demi satu dalam beberapa hari terakhir, dan ratusan ribu telah memasuki kota. Setan-setan di kota memanfaatkan susunan teleportasi untuk pergi satu demi satu, Lu Li menyadarinya tetapi tidak menganggapnya serius. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membasmi pasukan iblis, tapi dia hanya ingin memaksa iblis besar itu kembali ke tanah Jepang, sehingga kota pembasmi iblis akan sepenuhnya aman. Boom! 2 hari kemudian, perisai pelindung kota itu hancur berkeping-keping, tetapi tidak ada satupun iblis di kota itu. Semua sumber daya dan harta di kota itu telah lama dievakuasi. Itu hanyalah sebuah kota kosong. Minum. Lu Li mengendalikan kastil Ling Feng untuk melayang, dan menembakkan telapak tangan besar ke atas kota, menghancurkan semua kastil di bawah. Terutama berbagai basis formasi besar di dalamnya, akan sangat merepotkan untuk membangun formasi perlindungan kota besar jika hancur. Bum bum bum. Kota besar itu diratakan oleh jejak tangan besar Lu Li, dan bahkan fondasi formasi yang terkubur puluhan kaki di bawah tanah pun hancur. Baiklah, setelah indera spiritual Lu Li mendeteksi bahwa kota itu hancur total,
dia mengendalikan kastil Lingfeng untuk terbang ke ngarai. Setelah 2 batang dupa, dia tiba di kota besar lainnya di ujung ngarai. Kota para dewa dan setan. Ini adalah kota raksasa para iblis, penghalang yang menjaga tanah Jepang. Kota ini beberapa kali direbut oleh umat manusia yang jenius dalam sejarah, dan umat manusia yang jenius memimpin pasukan untuk menyerbu tanah Jepang, namun akhirnya berhasil diusir oleh para iblis dengan menggunakan senjata leluhur mereka. Kota ini seperti kota pembasmi iblis. Luli melihat sekeliling dan melihat sebuah patung ditempatkan di kota iblis. Itu adalah iblis kekar dengan mata merah darah dan api yang mengerikan. Luli mengerutkan kening dan merasa bingung. Tak seorang pun dalam sejarah klan iblis yang naik ke alam dewa. Dari mana asal dewa sejati yang diyakini klan iblis? Hanya satu orang di alam Doutian yang telah naik, dan itu adalah Kaisar Doutian dari umat manusia. Apakah dewa sejati yang diyakini para iblis, Kaisar Iblis Surgawi, hanyalah dewa yang mereka buat dalam imajinasi mereka sendiri? Ambil cuti sehari lalu serang kota. Luli mengelak dan memasuki Mutiara Tianxi. Selama tidak ada yang menyerang, kastil Lingfeng tidak akan runtuh dalam waktu singkat, tidak seperti Lingfeng biasa yang akan tersebar kemana-mana. Luli, bagaimana kabarmu? Begitu Luli masuk, Lu Renhuang segera bertanya. Luli tidak menghubungi mereka selama 12 hari terakhir, dan mereka semua khawatir. Menghancurkan kota iblis. Luli menjelaskan, lalu tersenyum dan berkata jangan khawatir, semuanya, dewa iblis besar tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku akan beristirahat selama sehari dan kemudian kembali dan menyerang kota dewa dan iblis sekaligus. Menghancurkan seluruh kota. Senyuman muncul di wajah kuno tetua penegak hukum, menghancurkan kota adalah masalah besar, dan semua orang akan bisa meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Ini suatu kehormatan yang lebih besar daripada mempertahankan kota, lagi pula hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan kota musuh dalam sejarah. Kakek, percayalah padaku. Melihat senyuman langka di wajah tetua penegak hukum, Luli berkata dengan tegas cepat atau lambat, aku akan bergegas ke tanah Jepang, membasmi iblis besar, dan membalaskan dendam Adipati Agung ketiga. Oke, anak baik. Penatua penegak hukum mengangguk dengan emosi, dan untuk pertama kalinya, matanya menatap Luli dengan sedikit kebaikan. Untuk pertama kalinya, dia ragu apakah itu pilihan yang tepat untuk membentuk kembali jiwanya dan melupakan masa lalunya. Bisakah kita bertanya jika kita meninggalkan emosi di dunia ini? Belum tentu. Lu Renhuang dan Luli adalah contoh hidup, tak satu pun dari mereka yang membentuk kembali jiwa mereka. Kekuatan tempur Lu Renhuang tidak lebih lemah dari para tetua penegak hukum saat ini, meskipun Luli berada pada level yang lebih rendah, kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah melampaui para tetua penegak hukum dan monster tua yang tak terhitung jumlahnya yang telah membentuk kembali jiwa mereka. Penatua penegak hukum tenggelam dalam perenungan mendalam, sementara Luli tertidur sambil duduk bersila di dinding. Dia telah menyerang kota selama 10 hari 10 malam. Dia bukan dewa dan butuh istirahat. Setelah tidur seharian, Luli bangun dan segera mengecek keluar. Ia merasa lega saat melihat kastil Lingfeng belum runtuh. Dia membawa Xiaobei keluar, terus mengumpulkan Lingfeng, dan mulai menyerang kota. Bum bum bum. Formasi pertahanan kota dewa dan iblis ini jauh lebih kuat dari kota yang sebelumnya hancur, dihitung, dibutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk membukanya, dan dengan asumsi tidak ada kecelakaan. Jika patung di kota itu dapat memberikan dukungan ilahi, saya khawatir patung itu tidak akan mampu membukanya selama lebih dari setengah tahun. Luli tidak peduli. Jika ada situasi khusus di kota pembasmi iblis, Ye Yu dan yang lainnya pasti akan menghancurkan jimat giok untuk menghubunginya. Terlebih lagi, lelaki tua ke-9 dari keluarga Jun ada di kota, sehingga budak jiwa dapat memiliki cara untuk menghubungi tuannya. Luli tidak akan menghabiskan waktu sebulan dengan cara yang membosankan. Dia tidak perlu terlalu khawatir, jadi dia hanya ingin meningkatkan kekuatannya. Mengikuti aturan lama, dia duduk bersila di atas mutiara jahat surgawi. Mutiara kelahiran terus berputar dan secara otomatis mengembunkan angin bulu. Luli mulai melatih kekuatannya yang dalam sambil memahami peta langit. Itu benar, dia tidak mempelajari hal-hal lain, tetapi berkonsentrasi mempelajari peta sirkuit. Peta ini adalah harta karun. Sekarang gambar kecil saja sudah mempunyai kemampuan ajaib. Bagaimana jika semua gambar bisa dipahami? Seberapa kuatkah itu? Terdapat lebih dari 200 gambar kecil dan belasan gambar besar di peta rute langit, yang pada akhirnya membentuk peta langit yang luas dan tak terbatas. Luli hanya memahami gambaran kecilnya sekarang, dia tidak tahu gunanya memahaminya sebelumnya, tapi sekarang dia mengetahuinya. Selama dia memahami gambarnya, dia dapat mengukirnya di manik kelahiran dan menggabungkannya dengan gambar aslinya, dan dia secara alami akan tahu cara menggunakannya.
Gambar yang awalnya tercerahkan adalah gambar mati, tetapi setelah diresapi dengan kekuatan ilahi, itu menjadi gambar hidup, dan Lu Li dapat menggunakannya. Kekuatan ilahi. Lu Li tiba-tiba teringat sesuatu. Jika dia tidak memiliki rencana ilahi, dia akan tetap mati. Bagaimana jika tidak ada gunanya mengukirnya? Dia segera melihat ke dalam tubuhnya untuk melihat apakah masih ada kekuatan suci yang mengintai di tubuhnya. Bagus. Ia menemukan banyak sisa-sisa kekuatan suci di otot dan tulang tubuhnya. Tubuh fisiknya tidak dapat lagi menyerap begitu banyak kekuatan suci dan hanya dapat bertahan hidup. Serap semua kekuatan ilahi ini ke dalam manik-manik kelahiran dan simpan. Lu Li tidak berani membiarkan kekuatan sucinya tinggal di dalam tubuhnya sesuka hati, karena akan mudah hilang, jadi akan jauh lebih aman jika ditempatkan di dalam manik kehidupan. Dia segera memasukkan kembali manik kelahiran ke dalam perutnya, lalu mengedarkan energinya yang dalam, mengarahkan kekuatan suci ke dalam manik kelahiran. Saat jejak kekuatan suci masuk, wajah Lu Li menunjukkan kegembiraan. Dia berpikir bahwa kekuatan ilahi tidak memiliki banyak pengaruh sebelumnya, tetapi sekarang itu sangat berharga. Hanya setelah menyerap semua kekuatan ilahi yang tersembunyi di tubuhnya ke dalam manik-manik kelahiran, Lu Li merasa lega dan terus melepaskan manik-manik kelahiran untuk memadatkan angin. Dan setelah induksi berulang kali untuk memastikan bahwa kekuatan suci belum hilang, dia terus berlatih. Dengan cara ini, Lu Li berkultivasi sambil memusatkan angin bulu. Setelah cukup banyak angin bulu yang dihasilkan, dia mengendalikan angin bulu untuk menyerang kota dewa dan iblis. Meskipun dia harus bangun setiap 2 hari sekali dan mengendalikan sejumlah besar angin bulu untuk menyerang kota para dewa dan iblis. Tapi itu lebih baik daripada duduk dalam kebosanan selama jangka waktu itu. Iblis besar tidak pernah muncul dan saya tidak tahu kemana dia pergi. Ada banyak iblis di kota dewa dan iblis, dan mereka mulai mundur secara berkelompok. Seharusnya dewa iblis besar yang memberi perintah untuk mundur. Susunan teleportasi di kota bersinar tanpa henti. Setan-setan ini harus diteleportasi kembali ke pintu masuk tanah Jepang, dan memasuki tanah Jepang secara berkelompok. Lu Li tidak mencari pintu masuk dan mengejar mereka, atau memasuki tanah Jepang. Dalam sejarah, pernah ada orang-orang jenius yang sakti yang memasuki tanah 4 suku tersebut, namun akhirnya dikalahkan. Pada levelnya yang seperti ini, ia tidak mau masuk dan mati. Jika Dewa Iblis Besar menggunakan senjata leluhur klan Iblis, seberapa mengerikankah kekuatan bertarungnya? Tak terbayangkan. Meskipun dia sangat membenci Dewa Iblis Besar di dalam hatinya, Lu Li masih tidak berpikir untuk membasmi Dewa Iblis Besar sekarang. Dia masih mengenal dirinya sendiri. Kita hanya bisa menghancurkan kota para dewa dan iblis terlebih dahulu agar iblis tidak punya tempat untuk berakar di sini. Pada saat itu, Great Demon God harus mundur ke tanah Jepang, karena umat manusia dapat menyerang tanah Jepang kapan saja. Lu Li tidak peduli bahwa Dewa Iblis Besar belum muncul, dan terus mempelajari peta rute, berlatih sambil menyerang kota dewa dan iblis. Seiring berjalannya waktu, jumlah setan di kota semakin sedikit, sebagian besar dari mereka telah dipindahkan dalam waktu setengah bulan, dan hanya tersisa kurang dari 1 juta sersan di kota. Perisai kota terus melemah, Lu Li beristirahat sehari sebelum melanjutkan menyerang dan berlatih. Setan di kota terus berteleportasi, dan setelah 20 hari hanya tersisa kurang dari 300.000 tentara iblis di kota. Iblis tidak menarik pasukan mereka. Apakah 300.000 orang ini akan dikuburkan bersama mereka? Lu Li berkedip dan mengamati kota dengan pikiran spiritualnya, dan menemukan bahwa semua sumber daya, materi spiritual, di kota telah dievakuasi. Dia yakin setan-setan itu memang sudah mengungsi. Apakah 300.000 orang itu tertinggal untuk dikuburkan, atau ada konspirasi lain? Terus serang kota. 5 hari kemudian, terjadi perubahan, perisai kota tiba-tiba terbuka, dan 300.000 tentara yang tertinggal di kota terbang keluar kota seperti kilat, dan kemudian semuanya menghilang di udara. Memang ada tipuannya. Lu Li tidak berani gegabah, jadi dia bekerja keras, mengamati sekeliling dengan pikirannya, dan pada saat yang sama merasakan sekeliling melalui angin bulu. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Ruang di segala arah kastil Ling Feng berfluktuasi, dan kemudian iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dan bergegas menuju ke arah Lu Li dengan gila-gilaan. Haha, Lu Li membiarkan orang-orang ini bergegas menuju kastil. Ketika iblis menyerbu masuk satu persatu, mereka menembus dinding kastil dan segera diserang oleh Ling Feng, memegangi kepala mereka dan menghancurkan mereka. Bum bum bum. Pemandangan yang sangat menarik muncul di udara. Setan-setan itu muncul satu persatu, lalu jatuh satu persatu sambil memegangi kepala mereka. Rasanya seperti ngengat terbang menuju kompor di udara, lalu mati terbakar dan hancur.
Taktik laut manusia. Apakah kamu ingin menerobos kastil Ling Fengku? Lalu iblis besar akan memberimu pukulan fatal. Luli mencibir dalam hati, 300.000 iblis tingkat rendah masih belum bisa menembus kastil Ling Feng miliknya, jadi bagaimana jika mereka bisa? Dia bisa memasuki Mutiara Tianxi kapan saja. Ada yang salah. Luli memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa Dewa Iblis Besar tidak boleh sebodoh itu dan membiarkan iblis mengorbankan dirinya dengan sia-sia. Dalam hal ini, dia pasti memiliki sesuatu di balik lengan bajunya, mengingat Great Demon God telah hilang begitu lama, Great Demon God pasti telah mengatur sesuatu secara diam-diam. Apapun trik yang kamu miliki, hancurkan kota para dewa dan iblismu terlebih dahulu. Luli mengendalikan kastil Ling Feng untuk terbang menuju kota dewa dan iblis. Setan terus berdatangan dari segala penjuru, tetapi mereka hanya bisa menembus 1 atau 2 tingkat penghalang ruangan setiap kali. Luli dengan mudah mengendalikan Ling Feng untuk menebusnya. Kakek keluar dan menghancurkan kota ini hingga berkeping-keping. Ayah, bantu jaga. Kali ini Luli tidak berani gegabah dan memanggil tetua penegak hukum dan Lu Ren Huang. Biarkan mereka berdua membombardir kota di bawah, sambil selalu memperhatikan situasi sekitar, Lu Ren Huang siap mengirim bala bantuan kapan saja. Minum. Penatua penegak hukum mengeluarkan segel tangan yang besar, Luli mengendalikan Ling Feng untuk menghindarinya, dan kemudian segera membangun penghalang ruangan untuk mencegah iblis mengambil kesempatan untuk menyerang. Serangan tetua penegak hukum itu begitu brutal sehingga kota di bawahnya dihancurkan sedikit demi sedikit. Bum bum bum. Setan-setan di sekitarnya menyerbu dengan serangan tak bernyawa, semangat Luli sangat tegang, dia selalu memperhatikan situasi di sekitarnya dan bersiap untuk serangan diam-diam iblis besar itu. Ada yang tidak beres. Sersan iblis memegangi kepala mereka dan menghancurkannya satu persatu, dan formasi kota dihancurkan oleh para tetua penegak hukum. Sulit untuk memperbaiki kota. Setan besar masih belum muncul. Segalanya tampak normal. Namun keadaan normal seperti ini membuat Luli merasa ada yang tidak beres, pasti ada yang salah dengan sesuatu yang tidak normal. Hati-hati dulu, ayo pergi. Bagaimanapun, kota itu dihancurkan oleh pemboman, jadi jangan terburu-buru. Luli memasukkan semua orang ke dalam Mutiara Tianxi dan bergegas masuk. Kemudian dia mengendalikan Ling Feng untuk berubah menjadi naga angin dan mengaum ke segala arah, dan mengendalikan Mutiara Tianxi untuk terbang menuju ujung lain ngarai. Dengan baik, banyak iblis di bawah yang telah terbangun memiliki ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat Luli benar-benar melarikan diri. Sersan iblis yang tersisa memiliki ekspresi cemas di mata mereka, dan mereka bergegas menuju mutiara jahat dengan gila, seolah-olah mereka akan menggunakan taktik laut manusia untuk mencegah Luli pergi. Benar saja, ada masalah. Untungnya, saya berhati-hati. Luli mengendalikan Mutiara Tianxi dan bergegas pergi, menjatuhkan setiap prajurit iblis hingga mati dan terbang menjauh tanpa keterikatan atau jeda apapun. Berhenti mengejar, kembali. Melihat Luli telah terbang ke ngarai dan sesosok tubuh kekar muncul di langit di atas kota, Dewa Iblis Besar menghela nafas kasihan di wajahnya. Dia memegang tengkorak hitam di tangannya, dengan lampu merah menyinarinya, ada juga lampu merah yang samar-samar terlihat di banyak tempat di bawah kota. Luli menebak sesuatu. Dewa Iblis Besar memang punya rencana, dia kembali ke tanah Jepang untuk mendapatkan senjata leluhur klan Iblis, dan ingin membentuk formasi besar di sini untuk menjebak Luli dan Tian Xiesu. Saya pikir Luli setidaknya akan menghancurkan kota itu berkeping-keping sebelum pergi, tetapi dia tidak menyangka bahwa Luli telah dievakuasi sebelum formasinya berhasil dikerahkan, menyebabkan dia menyia-nyiakan kesempatannya. Mungkin, anak ini adalah malapetaka bagi klan iblisku. Dewa Iblis Besar bergumam pada dirinya sendiri, lalu ekspresinya berubah dingin dan dia mendengus paling lama, utusan iblis akan tiba dalam 7 atau 8 tahun. Luli akan membuatmu bangga selama beberapa tahun, dan kemudian kita akan lihat caranya kamu mati ketika utusan iblis tiba. Seluruh pasukan dengarkan perintahnya dan mundur ke tanah Jepang. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Ratusan ribu pasukan iblis mengikuti Dewa Iblis Besar dan terbang menuju barat daya dengan cepat, mereka tidak memasuki celah luar angkasa, dan terbang begitu saja, dengan cepat menghilang di ujung bumi. Akhirnya ditarik. Di ngarai, mutiara jahat surgawi pergi dan kembali. Luli memandangi iblis-iblis yang terbang dalam jumlah besar. Senyuman muncul di wajahnya. Pertempuran ini akhirnya dimenangkan. Dewa Iblis hebat sedang menunggu. Luli tidak mengejar, matanya menjadi dingin, pikirannya tertuju pada pasukan iblis di kejauhan, dan dia berkata dengan suara dingin, beri aku waktu beberapa tahun, aku pasti akan memasuki tanah Jepang, musnahkan iblismu klan, dan gantikan paman ketiga dan orang-orang ini. Balas dendam untuk manusia yang mati. Zongzu,
Kota Armor Ilahi. Keluarga Lu sudah lama menetap, Lu Zhengyang memiliki prestise yang tinggi dalam keluarga dan selalu jauh lebih tinggi daripada Lu Zhengtan. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan awalnya menduduki peringkat ke-8 dalam peringkat Dewa Perang Zhongsu. Selain itu, dengan prestise Lu Li dan Lu Renhuang, siapa lagi di keluarga Lu yang tidak puas? Hampir semua keluarga saingan di Zhongzu dan keluarga Lu telah memasuki medan perang pembasmi iblis aliansi antara Kuil Buddha Agung, Makam Tiandi, Paviliun Linglong dan kekuatan lainnya serta keluarga Lu telah membuat keluarga Lu stabil seperti Gunung Tai. Oleh karena itu, kehidupan Lu Zhengyang menjadi sangat nyaman akhir-akhir ini, satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah situasi di medan perang pembantaian iblis. Karena semua pintu masuk ke medan perang disegel, tidak ada berita yang dapat diterima dari negeri Tiongkok. Di sebuah kastil di Gunung Senkai, Lu Zhengyang berjalan keluar setelah berlatih selama beberapa hari, memasuki aula Penatua, memandang Grand Duke kelima dan bertanya Paman kelima, apakah pintu masuk ke medan perang pembasmi iblis belum dibuka? Tidak, Grand Duke kelima menggelengkan kepalanya dan berkata, pintu masuk telah ditutup dan tidak ada berita yang dikirimkan. Lu Zhengyang mengerutkan kening. Pintu masuk telah ditutup untuk waktu yang lama. Berita terakhir yang mereka terima adalah bahwa kota pembasmi langit dan kota iblis pembasmi bumi telah runtuh. Untuk mencegah 4 suku kuat menyerbu tanah Tiongkok, Istana Pembasmi Iblis memutuskan untuk menutup semua pintu masuk. Apa yang akan terjadi? Lu Zhengyang bergumam. Pintu masuknya disegel dan mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa menunggu di sini dengan tenang untuk mendapatkan berita. Hei, setengah jam kemudian, seorang diaken keluarga Lu bergegas masuk dan melaporkan dengan wajah gembira Raja Klan, Penatua tertinggi, pintu masuk telah dibuka, dan seseorang dari keluarga Lu kami telah kembali. Adik ipar Ye Luo juga telah membawa seseorang kembali. Setelah membakar dupa, kamu dapat mencapai kota Armor Ilahi. Bagus. Lu Zhengyang memiliki senyuman di wajahnya, dan Ye Luo dapat kembali, yang berarti perang tidak terlalu sulit, dan mungkin ada perubahan ke arah yang lebih baik. Berjalan, Lu Zhengyang merasa cemas, jadi dia membawa Adipati Agung kelima dan sekelompok Penatua dan diaken keluar dari aula Penatua untuk menyambutnya di gerbang kota. Tanda tanya, banyak orang di kota Armor Ilahi terkejut dan mengikuti Lu Zhengyang menuju gerbang kota. Lu Hongyu telah tinggal di kota Armor Ilahi baru-baru ini dan segera mengikutinya setelah mendengar bahwa Ye Luo telah kembali. Memanggil, segera sekelompok orang terbang dari utara. Sebagian besar sersan keluarga Lu yang pergi untuk bergabung dalam pertempuran kembali. Hanya sedikit yang hilang, mereka mungkin tewas dalam pertempuran itu. Kamu Luo. Ketika Lu Hongyu melihat Ye Luo terbang dari kejauhan, dia tiba-tiba berteriak kegirangan dan air mata mengalir dari matanya. Selama periode ini, dia hampir tidak bisa tidur di malam hari, khawatir Ye Luo akan mati di medan perang pembasmi iblis. Ye Luo melihat senyuman di wajah Lu Hongyu, dan semua orang mempercepat dan terbang ke gerbang kota. Seorang tetua dari keluarga Lu memimpin dan berlutut, dan berteriak saya telah melihat Raja Klan, saya telah melihat Penatua tertinggi, saya telah melihat Penatua ke-8. Saya pernah bertemu kakek Lu, kakek kelima, kakek. Ye Luo membungkuk untuk memberi hormat, dan Lu Hongyu tidak bisa tidak merindukannya, dan terbang menjauh, melemparkan dirinya ke pelukan Ye Luo. Semuanya, bangun. Lu Zhengyang melambaikan tangannya, memandang para tetua keluarga Lu dan bertanya, bagaimana situasi di medan perang pembantai iblis? Di mana Kaisar Manusia dan Lier? Penatua Lu berkata dengan wajah gembira krisis di antara 4 klan telah diselesaikan. Tuan Muda Li dan pemimpin klan muda saat ini sedang memburu pasukan koalisi dari 4 klan. Penatua Lei meminta kami kembali untuk melaporkan berita tersebut pertama, agar kamu tidak selalu khawatir. Sehat, Lu Zhengyang dan Adipati Agung kelima menghela nafas lega, selama Lu Renhuang dan Lu Li baik-baik saja. Ye Luo menepuk punggung Lu Hongyu, membungkuk ke arah Lu Zhengyang dan berkata, selamat, kakek Lu, mulai hari ini, keluarga Lu Mu akan menjadi keluarga pertama di Tiongkok. Apa? Wajah Lu Zhengyang penuh dengan keheranan, mata Adipati Agung kelima berbinar, dan para tetua serta diaken keluarga Lu lainnya tampak terkejut, keluarga pertama tidak hanya membuat suara sembarangan. Penatua Lu tidak bisa menahan senyuman di wajahnya saat dia menjelaskan Tuan Muda Li membasmi Ji Zantian dan sekarang menjadi penguasa istana pembasmi iblis. Ah! Seluruh penonton tercengang, semua orang menatapku dan yang lainnya dengan wajah terkejut. Lu Li benar-benar bisa membasmi Ji Zantian dan naik ke posisi penguasa istana pembasmi iblis. Ye Luo menambahkan dengan rasa iri Lu Li tidak hanya membasmi Ji Zantian, tetapi juga mengalahkan dewa iblis besar. Dia memimpin umat manusia untuk mengalahkan koalisi 4 ras.
Dia adalah seorang jenius yang pantas diterima umat manusia. Bagus. Lu Zhengyang sadar, dan wajahnya yang tua dan kaku tersenyum, dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Penguasa istana pembasmi iblis, jenius umat manusia, santo pelindung umat manusia, yaitu cucunya Lu Zhengyang. Luli menjadi manusia nomor satu dan Ji Zhantian tewas dalam pertempuran tersebut. Siapa yang bisa mengancam Luli? Siapa lagi yang bisa menekan kebangkitan keluarga Lu? Dalam beberapa dekade, keluarga Lu akan menjadi istana reinkarnasi kedua, dan bahkan mendominasi dunia bukanlah mimpi. Luli sebenarnya sekuat itu. Lu Hongyu tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Dia ingat bahwa pertama kali Luli kembali ke keluarga Lu, dia benar-benar orang desa. Dia keras kepala, protektif, dan sombong. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Luli membuat keributan besar di Aula Penatua dan membasmi para tetua di kota Armor Ilahi. Dia kemudian diasingkan ke Pulau Tianmo oleh Lu Zhengtan. Dia akhirnya diselamatkan oleh Adipati Agung kelima dan kembali ke utara gurun sendirian. Saat itu, Lu Hongyu berpikir bahwa Luli tidak akan memiliki prospek masa depan dalam hidupnya dan hanya bisa menjalani kehidupan biasa-biasa saja di tempat kecil seperti Gurun Bei, menunggu kematian. Tak disangka, hanya dalam waktu beberapa tahun, Luli tidak hanya bangkit, tapi juga menjadi manusia nomor satu. Penguasa agung istana pembasmi iblis, keluarga besar Lu telah mendapatkan kejayaan karena Luli. Hedong dalam 30 tahun, Heksi dalam 30 tahun. Tetapi, kata-kata tetua keluarga Lu menyela renungan Lu Hongyu. Tetua itu berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, tidak ada yang terbasmi dalam pertempuran oleh aliansi manusia ini. Pangeran ketiga, sayangnya meninggal. Banyak orang di Lu kita keluarga juga meninggal, dan Penatua Jiang Tianxun telah diracuni oleh Dewa Penyihir dan saat ini dibekukan. Mohon minta Raja Klan untuk mengirim seseorang untuk memberitahu keluarga Jiang berita ini. Paman ketiga. Kakak ketiga. Senyuman di wajah Lu Zhengyang dan Adipati Agung kelima membeku. Adipati Agung ketiga adalah saudara kandung Adipati Agung kelima dan salah satu dari sedikit leluhur keluarga Lu yang tersisa. Mereka tidak menyangka dia akan mati seperti ini. Di mana jenazah paman ketiga? Lu Zhengyang menahan kesedihannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Lu yang lebih tua menggelengkan kepalanya dan berkata, Adipati Agung ketiga secara pribadi dibasmi oleh Dewa Iblis Agung. Tubuhnya dicabik-cabik. Istana pembasmi iblis telah menahan diri sedikit dan mengirimkannya ke Aula Pahlawan. Pemakaman besar-besaran. Yah, paman ketiga tewas dalam pertempuran untuk melindungi umat manusia. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan dia pantas menerima kematiannya. Sampaikan perintah untuk membangun makam untuk paman ketiga dan para pahlawan yang mati, serta keturunan para pahlawan. Keluarga Lu akan memuja mereka dari generasi ke generasi. Lu Zhengyang terdiam beberapa saat, melambaikan tangannya dan memberi perintah, lalu berkata kepada tetua ke-8, pergilah ke keluarga Jiang secara langsung, sehingga keluarga Jiang dapat siap secara mental. Tetua ke-8 membawa para tetua yang kembali dari pesan tersebut dan membawa susunan super teleportasi ke Paviliun Linglong. Ketika berita tersebut sampai ke keluarga Jiang, seluruh Paviliun Linglong berada dalam keadaan gembira. Berita ini adalah berkah campuran bagi Paviliun Linglong. Jika Luli dan yang lainnya tidak dapat menyembuhkan racun Dewa Penyihir, Jiang Wuo akan mati, dan keluarga Jiang akan kehilangan pendukung utama. Tapi Luli menjadi penguasa istana pembantai iblis dan jenius umat manusia, yang berarti keluarga Jiang memiliki pendukung baru, dan pendukung ini lebih kuat daripada Jiang Tianxun. Jiang Wuo duduk di Pulau Linglong untuk waktu yang lama sebelum dia mengeluarkan kalimat mata putriku lebih beracun daripada mataku. Dia benar-benar langsung jatuh cinta dengan manusia jenius. Aduh, Luli naik ke atas, saya tidak tahu apakah dia akan menyatukan dunia. Kemana Paviliun Linglong akan pergi dari sini? Kota pembasmi iblis sangat ramai. Penatua Lei pertama-tama mengirim orang untuk merawat yang terluka, mengumpulkan mayat di luar kota, dan mengirim mereka ke Aula Pahlawan untuk pemakaman besar. Kemudian seluruh kota diperintahkan untuk mengadakan karnaval, dan hadiah diberikan berdasarkan prestasi. Istana pembasmi iblis adalah kekuatan terbesar dalam umat manusia, bukan hanya karena terdapat banyak orang yang berkuasa, tetapi juga karena terdapat banyak materi spiritual. Istana pembasmi iblis menempati sebagian besar dunia kecil di Tiongkok, seperti alam darah tempat Ji Mengtian dan lainnya diasingkan. Materi spiritual di dunia kecil ini semuanya milik Istana Pembasmi Iblis, ditambah upeti tahunan dari setiap keluarga. Istana Pembasmi Iblis memiliki lebih banyak materi spiritual daripada kekuatan lainnya, bahkan lebih dari gabungan 12 keluarga kerajaan. Setiap orang yang pergi berperang kali ini diberi penghargaan berdasarkan prestasi mereka,
dan setiap orang menerima banyak harta dan materi spiritual, bagaimanapun, istana pembasmi iblis sangat kaya dan tidak mempedulikan hal ini. Semua orang di kota pembasmi iblis bersenang-senang. Setelah ditekan selama bertahun-tahun, umat manusia akhirnya meraih kemenangan besar. Akhirnya, mereka tidak lagi harus dimusnahkan dan tidak perlu lagi khawatir. Beberapa hari kemudian, Luli kembali dan memberitahu para iblis bahwa kedua kota tersebut telah dihancurkan, dan iblis besar itu memimpin pasukannya mundur ke tanah Jepang. Seluruh kota menjadi gempar, dan seluruh kota mulai berpesta lagi. Kota pembasmi iblis sangat besar, tetapi ada terlalu banyak sersan. Setelah tetua penegak hukum keluar, dia segera memerintahkan bala bantuan dari setiap keluarga untuk kembali ke tanah Tiongkok, dan sersan kota pembasmi iblis dimulai, untuk membangun kembali kota pembasmi iblis. Orang tua ke-9 dari keluarga Jun, keluar. Luli memasuki sebuah istana, melepaskan Lu Renhuang dan Jiang Qiling, dan segera mulai minum. Setelah dia memberi perintah, sesosok tubuh dengan cepat muncul, berlutut di samping Luli dan memberi hormat, Tuan Muda. Di mana Kaisar Agung Klan Penyihir? Luli bertanya, apakah racun Dewa Penyihir telah dilepaskan? Tidak. Anak ke-9 dari keluarga Jun berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Kaisar Agung Klan Wu basmi diri bahkan sebelum aku sempat mencari jiwanya. Ah! Wajah cantik Jiang Qiling tiba-tiba menjadi pucat, dan dia bertanya dengan suara gemetar, bagaimana dengan kakekku? Masih beku. Lao ke-9 dari keluarga Jun membungkuk dan berkata, Tuan, bawahan saya tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Tolong hukum dia. Bangun. Luli tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan Lao Jiu dari keluarga Jun atas masalah ini, tetapi hanya bisa menyalahkan Kaisar Klan Wu karena terlalu kejam. Dia mungkin tahu bahwa Lao Jiu dari keluarga Jun menangkapnya untuk menyiksanya karena penawar racun Dewa Penyihir, karena dia tidak dapat bertahan hidup, dia basmi diri. Di mana Leng Wuxin? Mata Luli menjadi dingin dan dia berkata dengan suara kental, bagaimana dia mengembangkan penawarnya. Itu belum dikembangkan. Lao Jiu dari keluarga Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pergi menemuinya beberapa hari yang lalu. Dia masih dalam retret. Seharusnya tidak ada hasil. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang yang diracuni kali ini, lebih dari 100 diaken dan penatua saja, dan dikatakan bahwa ada juga orang-orang dari keluarga Ye dan keluarga Lu dari kuil Buddha Agung. Yang paling penting adalah Jiang Tianxun. Jika dia tidak disembuhkan, Jiang Qiling pasti akan hancur. Jiang Tianxun sangat baik kepada Jiang Qiling dan merupakan salah satu dari sedikit kerabat yang diakui Jiang Qiling. Para tetua penegak hukum bertanggung jawab atas urusan istana pembasmi iblis. Luli tidak ingin terlalu banyak ikut campur. Urusan Jiang Tianxun dan lainnya kini menjadi perhatian terbesar Luli. Semua orang berjalan menuju kastil, tempat Leng Wuxin telah lama mengembangkan penawarnya. Ada seorang diaken yang menjaga pintu. Orang ini secara khusus bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Leng Wuxin. Melihat kedatangan Luli, dia berlutut dan berkata, sampai jumpa, penguasa istana. Sampai jumpa, tuanku. Bangun. Luli melambaikan tangannya, berpikir sejenak dan berkata, kamu tidak perlu berlutut ketika melihatku di masa depan. Beritahu semua orang di istana pembasmi iblis bahwa kamu tidak perlu berlutut ketika melihatku. Otoritas tidak membutuhkan orang lain untuk berlutut untuk membangunnya. Luli baru berusia 20-an, dan dia takut kehilangan nyawanya jika sekelompok orang tua berlutut untuknya. Terima kasih, Tuan Istana. Diakon dengan cepat berdiri dan memimpin jalan bagi semua orang berjalan ke aula kastil dan menemukan bahwa aula itu penuh dengan berbagai materi spiritual. Leng Wuxin sedang menyempurnakan pengobatan saat ini, memegang gulungan kuno di tangannya sebagai perbandingan, wajah cantiknya jelas lebih ramping dari sebelumnya. Sepertinya Leng Wuxin tidak malas. Melihat ekspresi lelah Leng Wuxin, ekspresi Luli sedikit melembut. Leng Wuxin terbangun dengan batuk, segera membungkuk dan memberi hormat Tuan Muda. Luli mengangguk sedikit, dan Jiang Qiling tidak sabar untuk bertanya Nona Leng, apakah penawar racun Dewa Penyihir telah dikembangkan? Mata Leng Wuxin meredup, dan dia menghela nafas sedikit maaf, ini belum dikembangkan, Tuan, beri saya waktu lagi. Berapa lama? Luli bertanya dengan suara serius. Jika terlalu lama, Jiang Tianxun dan yang lainnya mungkin tidak dapat bertahan terlalu lama. Racun Dewa Penyihir begitu mengerikan sehingga meskipun semua orang membeku, racun itu masih menyebar perlahan. Tidak pasti. Leng Wuxin menggelengkan kepalanya dan berkata tidak ada 3 ramuan di alam Doutian. Saya telah menemukan banyak penggantinya, tetapi masih tidak berhasil. Jika tidak ada pengganti yang ditemukan, akan sulit untuk mengembangkannya dengan sukses. 3 ramuan. Luli mengangkat alisnya dan bertanya, jika ada 3 ramuan ini,
apakah kamu yakin berhasil mengembangkannya? Tentu, Leng Wuxin berkata dengan bangga, saya telah mengembangkan racun dewa penyihir ini sejak lama. Sebenarnya tidak terlalu rumit dan jauh lebih lemah daripada racun yang saya saring sebelumnya. Jika kita menemukan ketiga ramuan ini, kita pasti dapat mengembangkan penawarnya. Beri aku informasi tentang ramuan itu dan aku akan mengirim seseorang untuk menemukannya. Luli melambaikan tangannya dan berkata, dia tidak mempercayainya di seluruh alam Doutian. Ditambah begitu banyak dunia kecil, 3 jenis ramuan atau penggantinya tidak dapat ditemukan. Tidak, Leng Wuxin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah mencari di seluruh koleksi buku dan sejarah rahasia Istana Pembasmi Iblis, dan tidak satu pun dari ketiga ramuan ini ditemukan di alam Doutian. Hanya ada sedikit penggantinya, dan sifat-sifatnya obatnya sangat berbeda. Luli mengerutkan kening dan berkata, di mana saya dapat menemukan ketiga jenis ramuan ini? Keluarga besar di 9 alam seharusnya memilikinya. Leng Wuxin mengatupkan bibirnya dan berkata, dia berpikir sejenak lalu berkata, selain itu, ada penjara es dan penjara angin. Dari ketiga jenis ramuan ini, 2 keluar dari penjara es dan 1 keluar dari angin. Penjara itu relatif umum, jadi keluarga besar 9 alam seharusnya memilikinya. Penjara es, penjara angin, 9 alam. Ekspresi Luli sedikit berubah. Penjara es dan penjara angin berada di lantai 5, tempat yang sangat menakutkan, terutama penjara angin yang berada di lantai 7. Diperkirakan sebagian besar makhluk abadi di bumi akan pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Adapun 9 alam, bahkan lebih berbahaya, dengan orang-orang kuat seperti awan. Yang paling penting adalah jika dia pergi ke sana, begitu dia diperhatikan oleh alam kaisar iblis atau alam kaisar dewa, dia akan dengan mudah diburu dan dia mungkin tidak bisa kembali. Sangat sulit untuk menyelundupkan kembali terakhir kali. Penjara es, penjara angin. Aku akan masuk ke penjara. Jiang Qiling menjadi cemas ketika Luli tidak berbicara. Dia telah mendengar Luli berbicara tentang penjara es dan penjara angin, dan melihat bahwa Luli dapat bolak-balik dengan aman, dia pikir tidak banyak bahayanya. Omong kosong, Luli segera menegur, dan mata Lu Renhuang di sebelahnya berbinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, lepaskan aku, Luli, aku telah menerobos penjara kayu, dan aku cukup mengenalnya. Dan, saya sudah lama merindukan penjara es, dan saya ingin menerobos transformasi dewa, saya harus memahami rahasia es yang kuat. Bagi saya, penjara es adalah tempat suci. Luli dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, sangat berbahaya di sana, dan ada begitu banyak orang berkuasa di penjara emas. Bahaya, ada sedikit kebanggaan di mata Lu Renhuang, dan dia berteriak di jalan menuju seni bela diri, setiap langkah adalah pembasmian. Langkah mana yang tidak berbahaya? Jika Anda ingin melawan kehendak surga, Anda harus menghadapinya bencana hidup dan mati. Saya telah mengambil keputusan, jangan mencoba membujuk saya, bahkan jika bukan karena obat mujarab, saya sudah memutuskan untuk pergi ke api penyucian kekacauan. Hati Lu Renhuang membeku sejak istrinya meninggal. Kecuali kedua anaknya dan anggota klannya, ia hanya menghabiskan sisa waktunya mempelajari seni bela diri. Sekarang putra dan putrinya telah dewasa dan bahkan lebih berprestasi daripada dirinya, Lu Renhuang tidak perlu khawatir. Ayahnya sudah sembuh dan dia tidak perlu mengkhawatirkan keluarga Lu, dia hanya fokus pada seni bela diri. Api penyucian kekacauan, dia pergi ke penjara kayu, dan dia merindukan api penyucian kekacauan. Dia sangat terpesona dengan penjara es, jika dia ingin memahami rahasia es tingkat ke-9, penjara es adalah tempat suci. Melihat tatapan tegas Lu Renhuang, Luli terdiam dan menatapnya beberapa saat. Dia yakin dia tidak bisa mengubah perhatiannya, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, aku akan bekerja keras, ayah. Leng Wuxin dapat mengikuti. Selain itu, saya akan mengirimkan 5 dewa bumi yang akan mengikuti Anda. Jika Anda pergi, langsung pergi ke penjara es. Tetap low profile dan jangan biarkan identitas Anda ditemukan. Kamu tidak perlu mengikuti Earth Immortal, akan lebih mudah untuk diekspos seperti itu. Lu Renhuang tahu bahwa Dewa Bumi itu ditangkap oleh Luli dari berbagai keluarga besar, kekuatan tempurnya dapat menyapu semua Dewa Bumi, jadi tidak masuk akal untuk mengirim sekelompok Dewa Bumi untuk mengikuti mereka, karena hal itu akan dengan mudah terungkap, identitas mereka. Benar, kalau begitu bawalah 2 tetua dari Istana Pembasmi Iblis. Seseorang akan menjagamu. Luli berpikir sejenak dan mengangguk ambil manik bayangan Zen ini. Manik ini dapat menekan binatang kekacauan. Leng Wuxin, putra tertua ke-9 dari keluarga Jun. Kamu dan ayahku harus berbicara hati-hati tentang penjara es dan penjara angin, dan beri tahu roh. Beri dia informasi obat. Bagus. Leng Wuxin dan yang lainnya mengangguk,
dan Luli mengajak Jiang Qiling keluar mengunjungi Jiang Tianxun dan yang lainnya, dan pada saat yang sama mengetahui situasi di kota. Jiang Tianxun dan yang lainnya semuanya membeku. Lebih dari 2.000 orang kuat dan sersan semuanya diracuni. Sekelompok orang yang sebelumnya diracuni sekarang mati. Situasi Jiang Tianxun dan sekelompok Dewa Bumi cukup stabil dan mereka harus mampu bertahan selama 1 atau 2 tahun bagaimanapun. Dewa Bumi memiliki kekuatan fisik yang kuat. Sedangkan untuk kelompok sersan dan kaisar manusia, mereka bisa bertahan sekitar setengah tahun 1 tahun. Hei, keluar dari ruang es, sesosok tubuh melintas melewati Luli. Luli meliriknya dan menemukan bahwa itu adalah Ye Yu. Situasi militer sangat mendesak beberapa waktu lalu, dan Luli tidak punya waktu untuk mengurus Ye Yu dan yang lainnya. Sekarang ketika dia melihat Ye Yu, dia tersenyum dan bertanya, Ye Yu, kamu baik-baik saja. Mengzi sudah mati. Ye Yuan memiliki ekspresi sedih di wajahnya, dan ekspresi Luli berubah. Selama pertempuran sebelumnya dengan 4 suku, Luli melihat para Titan dan Mammoth. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengurusnya. Saat itu dia fokus membasmi orang kuat dari 4 suku, tapi dia tidak menyangka Mengzi benar-benar mati dalam pertempuran itu. Berapa banyak orang dari 3 klanmu yang tewas dalam pertempuran itu? Luli berkata dengan sedih, dan Ye Yu berpikir sejenak dan berkata, sekitar selusin orang. Mengzi dibasmi oleh klan iblis bumi abadi, tapi dia membasmi banyak orang kuat dari 4 suku, jadi tidak rugi. Baiklah, mari kita bawa tulang-tulangnya kembali ke hutan belantara untuk dikuburkan dengan layak. Luli menghela nafas sedikit, lalu berpikir sejenak dan melambaikan tangannya, tidak, bawalah bersamamu ke tanah leluhurmu. Apakah tanah leluhurmu ada di pihak suku Gisha? Kali ini ketika kamu kembali, ambil kembali tanah leluhurmu. Tanah leluhur. Ye Yuan tampak kaget, lalu dia berlutut dengan gembira dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Sama-sama, kamu pantas mendapatkan ini. Luli menggelengkan kepalanya, berpikir sejenak dan berkata bisakah pembatasan terhadapmu di dunia kecil itu dicabut? Pindahkan semua orangmu keluar. Nanti, aku akan meminta keluarga Lu dan keluarga Jiang mengirim pasukan untuk membantumu usir klan Gisha. Aku akan mengambil kembali tanah leluhur untukmu. Selain itu, jika para Titan dan ras kuno lainnya bersedia memihakmu, kamu dapat membawa mereka ke sana. Aku akan membantumu merebut wilayah yang lebih luas. Bagaimana caranya sekitar 10 wilayah luas untuk setiap klan. Luli pernah berjanji pada Ye Yue, Mengzi dan Meng Shen, untuk memimpin perlombaan mereka kembali ke Zhongshu. Sekarang dia memiliki kemampuan ini, Meng Shen dan Mengzi telah tewas dalam pertempuran. Cukup, cukup. Ye Yu mengangguk berulang kali dan berkata, tidak banyak orang dari setiap suku sekarang. Faktanya, 1 domain sudah cukup. 10 domain sudah cukup untuk setiap ras berkembang pesat. Oke, buatlah pengaturannya. Saya perkirakan saya akan kembali ke neraka sebentar lagi. Anda bisa kembali bersama saya. Luli melambaikan tangannya dan bersiap untuk kembali ke neraka setelah situasi di sini stabil. Adapun istana pembasmi iblis, dia tidak menahan diri sama sekali, jadi biarkan para tetua penegak hukum yang mengurusnya di sini. Dia menemui sesepuh penegak hukum, mengirim orang untuk menyelidiki situasi keempat suku tersebut, dan menjelaskan apa yang dia maksud. Penatua penegak hukum berpikir sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa selama situasinya stabil dan 4 ras tidak akan menyerang umat manusia dalam jangka pendek, tidak masalah di mana Luli tinggal. Jika situasinya tidak beres, kota pembasmi iblis dapat menahannya untuk sementara waktu, dan Luli dapat berteleportasi. Pasukan pendukung dari Zhongshu secara bertahap dipindahkan kembali, dan istana pembasmi iblis secara bertahap kembali tenang selain sekelompok orang sekarat dan penguasa istana baru, tidak ada perubahan lain. Saat tentara kembali, peristiwa besar yang terjadi di sini langsung menyebar ke seluruh daratan Tiongkok, dan Kyushu terguncang, seolah-olah telah terjadi gempa berkekuatan 10 skala Richter. Khususnya, aliansi matahari dan bulan dari klan hantu Cha dari Sekte Nether Pavilion Baihua selalu panik. Semua raja klan dari 4 klan dipenggal, dan pendukung 4 klan di istana pembasmi iblis hampir dibasmi. Luli kini telah menjadi ras manusia nomor 1, dan keempat ras mereka pasti akan dilikuidasi. Evakuasi. Sekte Nether dan klan Gisha sangat tegas dan segera mulai mengungsi. Keluarga besar semuanya menguasai dunia kecil meskipun materi spiritual langka di dunia kecil dan akan sulit untuk berkembang di masa depan, satu-satunya cara untuk binasa adalah dengan tetap tinggal di Zhongshu. Bahkan jika Luli tidak melikuidasi mereka, mereka tetap akan dihancurkan oleh semua keluarga yang telah menyinggung banyak keluarga selama bertahun-tahun. Jika Anda melarikan diri sekarang,
Anda dapat mentransfer kekayaan dan materi spiritual yang telah dikumpulkan keluarga selama bertahun-tahun, dan melestarikan orang-orang kuat dan anggota klan keluarga. Segera setelah Sekte Nether dan klan Gisha mundur, Paviliun Baihua dan aliansi Sun Moon panik dan segera dievakuasi. Adapun anak-anak keluarga Ji yang tersisa, mereka sudah dievakuasi, dan situasi di Zhongzhou berubah drastis. Segera setelah keluarga besar kerajaan mundur, banyak wilayah segera dikosongkan, tambang pembuluh darah spiritual yang tak terhitung jumlahnya, berkah, ladang obat-obatan, dan harta lainnya menjadi tanah tanpa pemilik. Tentu, tidak ada keluarga yang berani menempatinya sekarang. Jika Luli tidak mengungkapkan posisinya, dan keluarga Lu tidak mengungkapkan posisinya, siapa yang berani memperjuangkannya? Keluarga kerajaan yang tersisa sebenarnya sedikit gelisah karena Luli dan keluarga Lu sekarang terlalu berkuasa. Jika Luli atau keluarga Lu ingin menyatukan benua, siapa yang dapat memeriksa dan menyeimbangkan mereka? Di masa lalu, Istana Pembasmi Iblis adalah yang tertinggi. Meskipun jarang mencampuri urusan tanah Tiongkok, istana ini selalu diam-diam mengendalikan keluarga di tanah Tiongkok, mencegah satu keluarga menjadi terlalu kuat dan mendominasi dunia. Luli sekarang adalah bos dari Istana Pembasmi Iblis, dan tetua penegak hukum adalah leluhur keluarga Lu. Lu Renhuang dapat mengalahkan makhluk abadi bumi yang tak terhitung jumlahnya sendirian, dan ada juga Lu Ling dan yang lainnya. Keluarga Lu terlalu kuat. Lu Li ingin mendominasi dunia. Keluarga manapun yang berani melawan pasti akan musnah. Lu Li, apakah kamu bertekad untuk menguasai dunia? Di kota Pembasmi Iblis, tetua penegak hukum menanyakan pertanyaan ini sebelum Lu Li hendak kembali. Para pengintai yang pergi untuk menyelidiki keempat suku kembali, semua pintu masuk ke suku iblis disegel, dan kekuatan besar suku lainnya kembali. Hanya beberapa prajurit kuat yang tersisa untuk menjaga kota, dan keempat suku tersebut tidak akan menyerang umat manusia dalam jangka pendek. Untuk menguasai dunia, Luli belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Sekarang ketika dia ditanya, dia mengerutkan kening dan merenung. Setelah beberapa saat, dia menjawab, saya pribadi tidak peduli. Apakah sama jika kita bersatu atau tidak? Saya perlu melakukannya, tanyakan pada adikku apa maksudnya. Dia lebih memilih menjadi kaisar wanita. Lu Ling selalu berkata bahwa dia akan membawa Zhongzhou bersamanya, menyatukan Tiongkok, dan menguasai dunia bersama kedua saudaranya. Tujuan ini menjadi sangat mudah saat ini. Dalam pandangan Lu Li, kekuatan absolut adalah yang paling penting. Tidak ada gunanya menjadi seorang kaisar yang hebat tanpa menjadi seorang kaisar yang hebat. Dia sekarang adalah penguasa Istana Pembasmi Iblis, dan dia adalah orang nomor satu di dunia. Jika dia ingin mendominasi dunia, selain mendapatkan materi dan sumber spiritual, apalagi yang bisa dia lakukan? Penatua penegak hukum mengerutkan kening, berpikir sejenak dan berkata, Luli, jika tidak perlu, lebih baik tidak menyatukan benua. Luli bertanya dengan kaget, kenapa? Karena itu akan mempengaruhi persaingan antar manusia. Penatua penegak hukum berkata, Istana Pembasmi Iblis sebenarnya dapat dengan mudah menyatukan daratan, tetapi Istana Pembasmi Iblis tidak pernah terlibat dalam perselisihan di daratan, setidaknya tidak secara terbuka, karena takut mempengaruhi persaingan antar negara, ras manusia di daratan. Mengapa manusia semakin kuat? Penatua penegak hukum terus menjelaskan itu karena keegoisan dan keserakahan manusia. Setiap orang ingin memiliki lebih banyak hal baik, lebih banyak status, kekuasaan, reputasi, kepentingan, dan keindahan. Hal ini akan memicu persaingan manusia dan dapat menginspirasi semangat juang umat manusia, dan perang serta kebencian juga dapat mendorong lahirnya orang-orang kuat dengan lebih baik. Manusia memiliki keinginan, semangat juang, kebencian, dan perselisihan, yang terus-menerus dapat berujung pada lahirnya orang-orang yang kuat. Begitu manusia kehilangan semangat giatnya, lambat laun mereka akan tenggelam dan terpuruk. Saat itu, Kaisar Doutian jelas dapat menghancurkan keempatnya ras, tapi dia tetap bertahan pada akhirnya. Ini meninggalkan bahaya dan tekanan tersembunyi pada umat manusia. Ras manusia adalah ras yang sangat lembam. Ia hidup dalam kesedihan dan mati dalam kebahagiaan. Jika Anda menyatukan benua, semua hal baik akan diperebutkan, dan keluarga lain serta umat manusia lainnya tidak akan mampu bersaing dengan Anda. Kemudian mereka akan kehilangan kekuatan, dan keluarga-keluarga itu secara bertahap akan layu dan bahkan menghilang. Pada akhirnya, tanah Tiongkok hanya akan muncul. Keluarga Lu yang membengkak, busuk, dan besar. Tidak apa-apa saat kamu di sini, tapi begitu kamu menjadi tua atau terbang ke alam dewa, keturunan keluarga Lu hanya akan menikmati bayanganmu yang tersisa dan tetap diam dalam kemuliaan yang kamu tinggalkan. Pada akhirnya, setiap generasi akan melakukannya menjadi korup dan inferior. Satu generasi. Dapatkah Anda bayangkan? Keluarga Lu yang besar,
keluarga Lu yang dekaden, menduduki semua sumber daya di seluruh benua, apa hasil akhirnya? Mendengar ini, Lu Li menghirup udara dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menambahkan jika saatnya tiba, mereka akan diserang oleh sekelompok orang, dan keluarga Lu akan lenyap. Kanan, Penatua Penegak Hukum mengangguk dan berkata, selama Anda mengerti, terserah Anda untuk mengetahui detailnya. Saya tidak akan mencampuri urusan keluarga Lu. Saya akan mengawasi istana pembasmi iblis, jadi Anda bisa kembalilah tanpa khawatir. Lu Li membungkukkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal, berjalan keluar dari aula utama, membawa Kaisar Luren Jiangqiling dan yang lainnya, mengambil susunan teleportasi langsung ke pintu masuk, dan kembali ke utara kota Armor Ilahi. Adapun Leng Wuxin, dia terus tinggal di sini dan terus mengembangkan penawarnya. Begitu Lu Li dan beberapa orang berteleportasi, para tetua Lu yang menjaga di luar segera berlutut dan memberi hormat. Melihat Lu Li, matanya menjadi sangat panas, dan satu orang dengan cepat kembali untuk melapor kepada keluarga Lu, memberi tahu mereka tentang kembalinya Lu Li dan yang lainnya. Ketika Lu Li dan yang lainnya kembali ke kota Divine Armor, Lu Zhengyang, Adipati Agung kelima, dan yang lainnya telah membawa sekelompok orang untuk menyambut mereka keluar kota. Kali ini Lu Li meraih kemenangan besar, menyelamatkan umat manusia, dan mencapai hegemoni tertinggi keluarga Lu. Belum lagi keluarga Lu datang menyambutnya, bahkan jika seluruh umat manusia datang menyambutnya, itu tidak akan berlebihan. Selamat datang Tuan Muda Li telah kembali dengan kemenangan. Anggota keluarga Lu yang tak terhitung jumlahnya datang keluar kota, dan mereka semua meraung keras. Lu Li telah memenangkan kehormatan tertinggi untuk keluarga Lu kali ini. Mulai sekarang, anak-anak keluarga Lu dapat berkeliaran di tanah Tiongkok. Lu Li memandangi sekelompok murid keluarga Lu yang berlutut, melihat ekspresi kekaguman dan fanatisme mereka, ekspresi Lu Li sangat rumit. Suatu ketika, keluarga Lu sangat tidak disukai olehnya. Banyak anak keluarga Lu memandangnya dengan dingin, tetapi sekarang mereka sangat antusias. Kontrasnya terlalu besar. Lu Li, kakek bangga padamu. Wajah tua Lu Zhengyang penuh dengan senyuman, dia selalu sangat tegas terhadap Lu Ren Huang dan jarang tersenyum. Dia tidak bisa bersikap kasar ketika berhadapan dengan cucu yang luar biasa ini, dan matanya penuh dengan kebaikan. Kakek, Lu Li membungkuk dan memberi hormat dengan penuh hormat, dia tidak sombong karena dia adalah penguasa istana pembasmi iblis. Lu Ren Huang membungkuk dan memberi hormat, dan Jiangqiling berseru dengan patuh kakek. Oke, mari kita bicarakan setelah kita memasuki Gunung Senkai. Lu Zhengyang secara pribadi menggandeng lengan Lu Li dan membawanya terbang menuju Gunung Senkai, wajahnya penuh kebanggaan, seolah-olah orang luar tidak tahu bahwa Lu Li adalah cucunya. Ketika saya kembali ke Gunung Senkai, pertama-tama saya pergi untuk memuja leluhur saya, dan kemudian saya pergi memberi penghormatan ke makam Adipati Agung ketiga dan orang lain yang meninggal kali ini, dan akhirnya kembali ke aula utama. Lu Li, aku akan kembali ke kota Linglong dulu. Ketika Jiangqiling melihat Lu Li dan yang lainnya ingin mendiskusikan sesuatu, dia bosan di sini, jadi dia kembali ke kota Linglong untuk melihatnya. Setelah menikah, Jiangqiling menjadi lebih bijaksana. Mengetahui bahwa Jiang Wuo dan yang lainnya pasti akan khawatir saat ini, dia kembali untuk menghibur mereka terlebih dahulu. Bagus, Lu Li mengirim 3 budak jiwa untuk mengawal Jiangqiling kembali. Dia berkata dia akan menjemputnya secara pribadi dalam beberapa hari dan mengunjungi Jiang Wuo, ayah mertuanya. Pada saat yang sama, Lu Li mengirim orang ke kota neraka untuk mengundang Lu Ling keluar. Bagaimanapun, situasi di Zhongzhou telah berubah drastis kali ini, dan setiap orang perlu berdiskusi bersama bagaimana menghadapi situasi selanjutnya. Lu Zhengyang bertanya tentang situasi di kota pembasmi iblis. Lu Ren Huang dan Lu Li memberikan beberapa jawaban. Para tetua keluarga Lu sangat bersemangat dan ragu-ragu untuk berbicara. Lu Zhengyang berbicara tentang situasi di Zhongzhou, tetapi Lu Li tidak banyak bicara, yang membuat para tetua keluarga Lu semakin cemas. Setelah beberapa saat, tetua keempat Lucian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Lu Li, kali ini istana reinkarnasi Sekte Nether Aliansi Matahari Bulan Klan Hantu Pavilion Baihua dihancurkan, dan orang-orang yang melarikan diri. Banyak wilayah yang dikosongkan, bagaimana menurutmu? Lu Li melirik ke arah Lucian dan diam-diam merasa geli, para tetua ini semua sangat ambisius. Mereka mungkin semua menunggu perintahnya, dan mereka akan segera keluar untuk merebut wilayah, dan bahkan mendominasi dunia. Lu Zhengyang menoleh, matanya berbinar, jelas menantikannya. Bagaimanapun, ambisi setiap generasi Raja Klan untuk membuka wilayah baru dan memperluas wilayahnya, yang dapat dicatat dalam sejarah keluarga. Jika keluarga Lu mendominasi dunia pada generasinya,
dia akan meninggalkan jejak besar dalam sejarah keluarga Lu. Lu Li merenung sejenak, menyampaikan perkataan sesepuh penegak hukum, lalu menambahkan jika kita ingin menyatukan benua, menurut saya itu tidak perlu. Lagi pula, tanah Tiongkok tidak memiliki banyak kekuatan, di mataku, dan neraka adalah harta yang tertinggi. Lu Zhengyang merenung, dan dia harus menanggapi maksud tetua penegak hukum dengan serius. Terlebih lagi, apa yang dikatakan oleh tetua penegak hukum sepertinya masuk akal, mungkin keluarga Lu yang menyatukan daratan akan lepas landas sekarang, tapi itu bukan hal yang baik dalam jangka panjang. Lahir dalam kesedihan, mati dalam kebahagiaan. Jika keluarga Lu menjadi penguasa daratan, anak-anak keluarga Lu akan menjadi keluarga kerajaan tertinggi. Setiap orang akan menjadi sombong dan tidak mau membuat kemajuan, tidak peduli seberapa kuat keluarga Lu, setelah ribuan tahun keluarga Lu perlahan-lahan akan membusuk dan akhirnya musnah seluruhnya. Mata para tetua dan diaken Lu di aula utama meredup ketika mereka mendengar kata-kata Lu Li. Mereka telah memikirkan hal ini selama ini, bermimpi sepanjang hari untuk menjadi penguasa benua dan menempati sumber daya yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini, Lu Li menuangkan seember air dingin ke mereka. Lu Li melirik orang-orang di aula, tersenyum, dan mengatakan sesuatu yang menyemangati semua orang meskipun kita tidak dapat menyatukan benua, kita masih dapat membagi beberapa wilayah. Anda dapat membuat rencana untuk menyatukan paviliun Linglong di aula. Kuil Buddha besar makam Tiandi dan menyatukan 5 kekuatan utama. Wilayahnya harus dibagi. Membagi wilayah adalah hal yang luar biasa. Wilayah ini mewakili materi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, pengikut keluarga yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak posisi. Memiliki materi spiritual wilayah juga berarti lebih banyak orang dapat diberi makan, lebih banyak orang berkuasa dapat tertarik untuk bergabung dengan mereka, dan keluarga akan menjadi semakin kuat. Ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan guk-guk naik ke surga. Lu Li bukan orang suci. Keluarga Lu adalah keluarga Lu-nya saat ini, jadi dia secara alami akan membantu keluarga Lu menjadi kuat. Kelima keluarga itu binasa dan melarikan diri. Jika dia tidak mau memberikan sebidang tanah yang luas kepada orang lain, mengapa dia tidak memberikannya kepada orang lain? Lu Li setuju, dan masalahnya selesai. Para tetua keluarga Lu mulai berdiskusi dengan penuh semangat, bagaimana cara membagi wilayah ini. Keluarga Lu harus dibagi ke pihak mana? Setelah keluarga Lu yakin, mereka akan meminta paviliun Linglong di kuil Buddha Agung untuk membagikannya. Zongzu adalah kue besar yang awalnya dibagi menjadi 12 bagian, sekarang 5 dari 12 bagian kosong, dan 4 kekuatan membaginya. Keluarga dan tetua Lu mendiskusikannya sebentar dan dengan cepat memutuskan bahwa keluarga Lu akan mendapatkan 2 dari 5 bidang tanah, dan paviliun Linglong, kuil Buddha Agung, dan keluarga makam Tiandi akan mendapatkan 1 dari 3 bidang tanah sisanya. Setelah keluarga Lu mendapat 2 bidang tanah yang luas, tiba-tiba menjadi kekuatan dengan wilayah terluas di Tiongkok, dan juga akan menunjukkan status terhormat keluarga Lu. Setelah keluarga Lu menelan kedua bidang tanah tersebut, lambat laun akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat kemakmuran. 2 bidang tanah manakah yang Anda inginkan? Hal ini membuat orang tua Lu sedikit pusing. Karena dari 5 situs yang dikosongkan, hanya paviliun Baihua dan keluarga Lu yang berdekatan, tepat di sebelah barat keluarga Lu, dan 4 situs lainnya jauh dari keluarga Lu. Istana Reinkarnasi berada di barat daya benua, klan Gisha di selatan, aliansi Matahari Bulan di tengah, dan sekte Nether di barat laut. Kecuali jika keluarga Lu menyerahkan wilayahnya di timur dan pindah ke Istana Reinkarnasi, lalu menelan wilayah klan Gisha dan aliansi Matahari Bulan Pusat, maka 3 wilayah besar tersebut dapat dihubungkan. Jika situs-situs tersebut tidak terkoneksi maka akan sulit untuk dikelola dan dikembangkan. Akhirnya, seorang tetua muncul dengan ide yang sangat berani, keluarga Lu tidak akan pindah, tetapi akan menelan wilayah paviliun Baihua, dan omong-omong, wilayah makam Tiandi di Tenggara. Dengan cara ini, ketiga wilayah tersebut terhubung, dan keluarga Lu telah menduduki wilayah yang sangat luas di timur dan tenggara Zongzu, yang akan sangat memudahkan pengelolaan, pengembangan, dan pertahanan terhadap serangan musuh di masa depan. Tentu, menelan wilayah makam Tiandi bukan berarti menghancurkan makam Tiandi. Keluarga Lu membantu makam Tiandi memikirkannya dan menyerahkan tanah Istana Samsara dan klan Gisha ke makam Tiandi. Istana Samsara adalah tempat terkaya di Zongzu, dengan tambang nadi paling spiritual. Kota Samsara pernah menjadi kota tempat Kaisar Doutian hidup. Jika makam Tiandi setuju, semuanya akan beres, dan sekte Nether dapat diserahkan ke paviliun Linglong, yang terletak tepat di sebelahnya. Aliansi Matahari Bulan terletak tepat di sebelah timur kuil Buddha Agung, dan 2 keluarga besar mungkin sangat puas. Setelah berdiskusi berulang kali, tetua ke-8 mengundang Ye Luo,
yang masih tinggal di Gunung Senkai, untuk memberitahu Ye Luo tentang pemikiran awalnya. Ye Luo kaget sekaligus senang mendengarnya. Ia kaget karena keluarga Lu sebenarnya menginginkan tanah makam Tiandi, namun ia senang makam Tiandi bisa mendapatkan 2 bidang tanah yang luas. Tentu saja, Ye Luo tidak dapat mengambil keputusan tentang masalah sebesar itu. Dia segera berteleportasi ke makam Tiandi untuk memberitahu para tetua keluarga tentang keputusan keluarga Lu dan meminta mereka mengambil keputusan. Makam Tiandi sedang mendidih. Ayah Ye Luo memanggil seluruh pejabat senior makam Tiandi untuk mengadakan pertemuan semalaman untuk membahas masalah tersebut. Konferensi tersebut berlangsung siang dan malam, banyak yang setuju dan banyak pula yang menentang. Makam langit dan bumi telah beroperasi di Tenggara selama ratusan ribu tahun, dan banyak orang merasa tidak nyaman ketika diminta menyerahkan wilayah mereka. Hal yang paling penting, jika semua pemimpin tertinggi makam Tiandi dipindahkan, apa yang akan terjadi dengan pasukan bawahan besar di bawah? Bisakah dia beralih ke keluarga Lu? Ada kekuatan kecil di bawah kekuatan besar, dan bahkan kekuatan yang lebih kecil di bawah kekuatan kecil, tidak mungkin untuk menghilangkan semuanya, bukan? Pada akhirnya, ayah Ye Luo membuat keputusan dia setuju untuk menyerahkan wilayahnya dan mengambil alih istana reinkarnasi dan wilayah klan Guicha. Alasan yang dia berikan sederhana, karena Lu Li dan Lu Ren Huang. Dengan status keluarga Lu saat ini, jika mereka ingin mendominasi dunia, tidak ada yang bisa menghentikannya. Lu Li masih sangat muda, dia pasti tidak akan kesulitan mendominasi seluruh negeri Tiongkok selama ribuan tahun. Jika Anda menyinggung Lu Li, apalagi membagi wilayah makam langit dan bumi, Anda mungkin akan dimusnahkan. Selain itu, tanah Istana Samsara merupakan tanah terkaya di Tiongkok. Makam Tiandi akan mendapatkan tanah Istana Samsara dan Marga Gisha, meski akan ada beberapa kendala dalam jangka pendek. Namun asalkan terus beroperasi ratusan tahun, makam Tiandi pasti akan lepas landas. Setelah diskusi selesai, ayah Ye Luo membawa pejabat senior makam Tiandi ke kota Divine Armor secara langsung, mendiskusikannya dengan Lu Zhengyang, dan diam-diam mengkonfirmasi banyak hal. Apa yang terjadi setelah itu mudah untuk dijelaskan. Lu Zhengyang mengundang Raja Keluarga Kong dari Kuil Buddha Agung dan Jiang Huo untuk datang guna membahas masalah pembagian wilayah. Kepala keluarga Kong dan Jiang Huo sangat gembira, siapa yang menolak tanah bebas. Setelah 4 keluarga besar berdiskusi selama beberapa hari, berbagai masalah diselesaikan, lalu mereka kembali bersiap. Meskipun istana reinkarnasi dihancurkan, dan meskipun 4 keluarga besar lainnya melarikan diri, kekuatan kuat di bawah kendali mereka tidak melarikan diri, dan banyak tambang pembuluh darah spiritual, tanah yang diberkati, dan harta sumber daya dirampok oleh kekuatan kuat ini. Ketika berbagai keluarga bersaing memperebutkan wilayah dan harta sumber daya, pasti akan menimbulkan perlawanan dari beberapa kekuatan besar, dan perang tidak bisa dihindari. Jiang Qiling awalnya mengikuti Jiang Huo ke kota armor ilahi, tetapi kembali berperang. Dia adalah raja dari keluarga Jiang, ini adalah peristiwa besar bagi keluarga Jiang, dan dia harus membantu. Lu Li mengirim 4 dewa bumi ke Jiang Qiling, dengan begitu banyak dewa bumi, menaklukkan wilayah Sekte Nether adalah suatu kesalahan. Pasukan makam langit dan bumi menyerang dan menyapu klan Gisha dan istana Samsara. Lu Li mengirim 2 dewa bumi kepada mereka. Namun, Lu Li mengajukan permintaan. 30 domain dari tanah leluhur klan Mammoth dari klan King Luan harus diberikan kepada klan Titan dan klan Mammoth dari klan King Luan. 30 domain bukanlah apa-apa, jadi makam Tiandi tidak berani menolak permintaan Lu Li dan langsung menyetujuinya. Kuil Buddha Agung juga mengirimkan pasukan, tetapi semua pasukannya berasal dari keluarga Kong. Lu Li juga mengirim 2 dewa bumi untuk membantu mereka. Sisanya adalah keluarga Lu. Lu Ling kembali dan secara pribadi mengarahkan perang. Bai Qiuxue sedang mundur. Bai Xias Huang mengikuti, tapi dia membuat keributan tentang pergi bersama tentara. Lu Li tidak menolak. Dia tidak pergi bersama tentara. Hal semacam ini tidak berarti apa-apa baginya, itu hanya pembantaian sepihak. Dia meminta semua budak jiwa dan makhluk abadi yang tersisa untuk mengikutinya dalam ekspedisi. Lu Ling dan Bai Xias Huang keduanya pergi. Tentu saja, dia mengkhawatirkan keselamatan mereka. Lu Zhengyang bahkan mengirim Adipati Agung kelima keluar. 4 kekuatan besar bergerak bersama, dan langit terbakar di mana-mana di Zhongzhou, dan seluruh daratan Tiongkok terguncang. 4 kekuatan besar dimulai hampir pada waktu yang bersamaan, bahkan orang buta pun dapat menebak bahwa 4 keluarga besar diam-diam berencana membagi rampasan. Qi Yuezai dari Istana Xiaotian Istana Wenxian ketakutan meskipun 4 kekuatan besar saat ini tidak berniat menyerang mereka, siapa yang tahu bagaimana 4 kekuatan besar bernegosiasi. Bagaimana jika 4 kekuatan besar ingin menghancurkan mereka semua dan membagi seluruh negeri Tiongkok?
Tanah dari 3 kekuatan besar segera memikirkan poin kunci dalam masalah ini. 4 kekuatan besar pasti sudah mendapat persetujuan Lu Li untuk mengambil tindakan. Apakah 3 kekuatan besar akan dihancurkan atau tidak tergantung pada keinginan Lu Li. Pada saat itu, Raja klan dari 3 kekuatan besar buru-buru mengirim ke kota armor ilahi dengan hadiah yang banyak dan meminta untuk bertemu Lu Li. Di satu sisi, mereka ingin mengetahui apa yang dimaksud Lu Li, dan di sisi lain, mereka juga ingin menyenangkan Lu Li dan berlindung padanya. Tidak hanya 3 negara besar, tetapi juga para pemimpin Liangzhu, Qingzhou, Yizhou, Yanzhou dan Haizhou telah berteleportasi. Benua ini juga takut Lu Li akan menyerang dan mencaplok mereka. 860